Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Pria dengan cincin misterius. Bab 181 hingga 200. Pria berpenampilan ilmiah bernama Wu Hei menatap orang di depannya selama beberapa detik dalam diam. Bagus. Apa yang Anda butuhkan? Dan jangan ulangi hal yang sama, aku tahu kamu punya alasan untuk datang ke sini. Wu Hei berbicara dengan nada meremehkan. Ah, lihat kamu berbicara dengan ayahmu seperti itu. Ibumu akan sangat kecewa padamu. Ayah Wu Hei berbicara dengan nada menggoda yang sama seperti sebelumnya. Gelombang gelombang, seolah-olah, ibu membencimu tidak kurang dari aku. Jika terserah padanya, dia akan pergi seperti yang dilakukan kakak laki-laki. Wu Hei berbicara dengan nada merendahkan. Setelah mendengar kata-kata kasar dari Wu Hei, ekspresi ayahnya berubah. Itu bukan lagi yang menggoda dan main-main, melainkan keseriusan. Seluruh aura pria itu telah berubah, jika tadinya lembut sekarang memancarkan kekuatan dan otoritas. Baiklah, sesuai keinginanmu, saya hanya akan memberitahu Anda untuk apa saya di sini. Ayah Wu Hei berbicara, itu akan menjadi yang terbaik, kata Wu Hei dengan wajah lurus tanpa mengalihkan pandangan dari ayahnya. Para murid Sekte Peony Qualitri telah ditempatkan di sini. Mereka akan tinggal di sebuah properti di sini di distrik timur kota. Ayah Wu Hei berbicara, gelombang terkekeh gelombang. Oh, itu agak mengejutkan. Saya pikir tidak ada yang melewati mata dan telinga Anda, wali kota. Kata Wu Hei, dengan nada sarkastik. Sepertinya pengaruhmu telah jatuh, bahkan orang luar dari suatu sekte dapat mengikutimu dan membeli properti di sini. Ekspresi kesal muncul pada ayah Wu Hei setelah mendengar kata-katanya. Akhir-akhir ini aku sibuk, ada terlalu banyak hal yang harus ditangani akhir-akhir ini. Anda akan tahu ini jika Anda pernah datang dan melihat, tetapi di sini Anda menghabiskan hidup Anda untuk membaca dan lebih banyak membaca. Setidaknya saudaramu pergi dan bergabung dengan tentara kerajaan, itu adalah hal yang membanggakan. Jika Anda ingin menjadi sarjana, pergi dan bergabunglah dengan istana kerajaan. Setidaknya dengan cara itu Anda akan memanfaatkan hidup Anda yang tidak berharga. Kata Wu Sun mencoba menghina, tetapi tidak menimbulkan reaksi dari Wu Hei. Wu Hei mempertahankan ekspresi lurus yang sama dan tidak mempermasalahkan kata-kata ayahnya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini, dan selama bertahun-tahun dia menjadi terlalu terbiasa dengan mereka, sehingga pada titik ini dia mati rasa. Dan, apa yang kamu butuhkan dengan murid-murid dari Sekte Peony Tricauldron ini? Wu Hei bertanya, sama sekali mengabaikan kata-kata sebelumnya dari Wu Sun. Gelombang gelombang, aku ingin kau mengawasi mereka. Pastikan mereka tidak mencoba sesuatu terlalu banyak. Saya tidak ingin mengulang tahun lalu lagi. Wu Sun menjawab, dan, mengapa saya melakukan ini? Wu Hei bertanya dengan nada sinis lagi. Karena jika tidak maka aku akan mencalonkan namamu pada pertemuan tahunan bangsawan muda kerajaan berikutnya. Anda akan menjadi orang yang mewakili daerah ini dan sebelum Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak akan mempermasalahkan reputasi saya, ketahuilah bahwa raja akan ada di sana kali ini. Trik Anda tidak akan berhasil di sana. Wu Sun berbicara dengan nada sedikit kemenangan. Ekspresi Wu Hei akhirnya berubah setelah mendengar itu, tapi dia segera menenangkan diri. Tidak ingin memberikan kemenangan ini kepada ayahnya. Aku akan memastikannya, Wu Hei dengan singkat menjawab. Wu Sun menjawab dan melihat sekeliling ruangan sebelum berbicara, sepertinya koleksi bukumu semakin bertambah. Ah, andai saja Anda lebih baik dalam berkultivasi dan menghabiskan lebih banyak usaha Anda di dalamnya daripada ini. Sementara Wu Sun memalingkan muka, sedikit seringai muncul di wajah Wu Hei tetapi dengan cepat menghilang begitu Wu Sun berbalik. Perhatian Wu Sun kemudian ditarik ke arah surat yang disimpan di atas meja, lebih tepatnya pada pola unik yang tergambar di atasnya. Dia begitu saja mengambil surat itu dari meja, tidak memedulikan sopan santun atau privasi. Ekspresi Wu Hei menjadi tegang sesaat, dan dia dengan cepat mengambil surat itu dari tangannya sebelum dia bisa melihat halaman berikutnya. Anda, jangan sentuh barang-barangku, Wu Hei menjawab dengan nada dingin yang hampir mendekati kekerasan. Sejenak aura kesarjanaan dan ilmunya memudar dan digantikan oleh aura kekuasaan. Itu hampir sama dengan Wu Sun namun berbeda dalam beberapa aspek. Seolah-olah ada sedikit pemberontakan di dalamnya. Gelombang gelombang, apa ini? Satu lagi, renungan acak Anda.
Apakah Anda masih melihat mitos dan pengetahuan lama tumbuh dan menyerah pada mereka? Itu saja mereka, mitos. Usun berbicara dengan nada meremehkan sebelum meninggalkan kantor. Dia segera meninggalkan Manor dan memasuki gerbong mewah yang memiliki lambang Wu Lim di atasnya. Kereta dengan cepat meninggalkan Manor, meninggalkan awan debu di belakang. Ekspresi serius dan muram muncul di wajah Wu Hei saat gelombang kiroh terpancar dari tubuhnya. Gelombang kiroh menyebar keluar dari Manor dan memindai ke seluruh area. Ini tidak lain adalah Spirit Sense dan jika seseorang melihat jarak dari Spirit Sense mereka akan terkejut, karena area Manor lebih dari 300 meter. Beberapa detik kemudian indera roh kembali ke tubuh Wu Hei dan dia membuka matanya. Pintu kedua kantor terbuka dan masuklah seorang pria yang mengenakan jubah biru tua dan memakai topeng di wajahnya. Pria bertopeng itu tampak tegang saat dia datang dan berlutut di depan Wu Hei. Wu Hei tidak berbicara apa-apa dan diam-diam menatap pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu semakin gugup, hingga punggungnya dipenuhi keringat dingin. 1 menit penuh berlalu dan baru saat itulah Wu Hei berbicara. Mengapa saya tidak diberitahu tentang kedatangan wali kota? Wu Hei bertanya dengan nada dingin. Tuanku, kami tidak bisa. Kami merasakan semangat Ki memindai Manor sebelum kereta wali kota memasuki Manor. Sesuai perintah Anda sebelumnya, kami memilih untuk bersembunyi dan tidak mengekspos diri kami kepada wali kota. Pria bertopeng itu berbicara dengan nada gugup. Ekspresi bingung muncul di wajah Wu Hei sesaat sebelum dia berbicara lagi. Wali kota menggunakan indera roh, tapi aku tidak mendeteksinya. Apakah Anda yakin akan hal ini? Tanya Wu Hei. Baik tuanku, aku bersumpah demi hidupku. Pria bertopeng itu menjawab sambil menepuk dadanya dengan tinjunya untuk menunjukkan tekadnya. Wu Hei bersenandung sambil mengusap dagunya. Ayah semakin licik. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Apakah dia mulai mencurigai sesuatu? Mungkin. Wu Hei berpikir sendiri. Baiklah, tidak apa-apa kalau begitu. Tapi awasi lebih dekat lain kali. Aku ingin tahu apakah dia bisa mendekati distrik timur lain kali. Perintah Wu Hei. Baik tuanku. Pria bertopeng itu menjawab. Wu Hei kemudian terus berpikir selama sekitar 5 menit. Pria bertopeng itu tetap diam dan menunggu. Akan ada beberapa tamu baru di distrik kami segera. Para murid sekte Tricauldron Peony. Saya ingin setiap gerakan mereka dilaporkan kepada saya ketika mereka tiba. Perintah Wu Hei. Seperti yang Anda perintahkan, tuanku. Pria bertopeng itu menjawab dengan kepala menunduk. Kamu bisa pergi sekarang. Wu Hei memecat pria itu. Pria itu kemudian berdiri dan baru saja akan meninggalkan kantor ketika Wu Hei memanggilnya lagi. Tunggu, beritahu Hei Wan tentang ini juga. Katakan padanya bahwa kita mungkin membutuhkan bantuan, sekutu, kita jika terjadi masalah. Dia harus berguna jika asumsi kita tentang dia benar. Sejauh ini, dia hanya hidup sesuai dengan itu. Wu Hei berkata dengan nada tenang yang berubah menjadi lebih penuh harap di akhir. Seperti yang Anda inginkan, tuanku. Pria bertopeng itu menjawab sebelum dengan cepat pergi untuk menyelesaikan perintah yang ditugaskan padanya. Wu Hei pergi untuk duduk di mejanya lagi dan sedikit membungkuk saat dia mengusap dahinya karena kelelahan. Gelombang gelombang. Apa yang ayah rencanakan sekarang? Pertama, dia menutup mata terhadap tindakan kepala kota utara, dan sekarang ini. Pasti ada sesuatu yang mengganggunya, saya perlu mencari tahu. Wu Hei berpikir sendiri. Dan para pelaku ini, aku bertanya-tanya apakah mereka sudah menemukan sesuatu yang baru tentang mereka. Di Sleepscape, Lin Mu sedang duduk di bawah pohon apel roh dan memejamkan matanya. Lin Mu saat ini sedang dalam upaya keduanya untuk mempraktikkan teknik tanpa nama yang diciptakan oleh makhluk abadi yang hilang. Dia menyalurkan kirohnya sesuai dengan instruksi di slip kayu dan tidak menemukan perbedaan kali ini juga. Lin Mu telah menghabiskan hampir semua gumpalan kirohnya dan hampir tidak tersisa dengan 100 gumpalan sekarang, bersama dengan 6 tetes kiroh cair. Dia telah berhasil memurnikan 2 tetes lagi sepanjang hari. Dia berpikir bahwa kecepatan pemurnian roh cair Ki akan meningkat, tetapi tidak ada hal seperti itu yang terlihat untuk saat ini. Tetap saja, dia tidak kehilangan harapan dan tahu bahwa dia harus berkembang beberapa waktu kemudian. Senior Sukong juga memberitahunya hal yang sama. Gelombang gelombang. Lin Mu menghela nafas saat dia membuka matanya. Gelombang gelombang. Tidak ada perbedaan bahkan sekarang. Saya ingin tahu apakah saya melakukan sesuatu yang salah. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri.
Dia berpikir sebentar dan berdiri untuk berlatih dengan senjatanya. Dia mengeluarkan tombak dan mempraktikkan rutinitas yang ditunjukkan dalam kitab suci 1000 senjata. Saat berlatih, Lin Mu memperhatikan hal baru. Tombak itu sepertinya terasa nyaman baginya sekarang. Meskipun tidak setinggi pedang pendeknya, itu masih lebih baik daripada senjata lainnya. Sepertinya aku punya preferensi kedua sekarang. Lin Mu berpikir sendiri. Dia terus berlatih gerakan kitab suci pedang 1000 persenjataan dan terus memikirkannya. Mungkin, aku harus mencoba mengunjungi orang tua Jing lagi. Mungkin dia memiliki tombak yang juga merupakan senjata roh. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Gelombang pop gelombang. Sukong tiba-tiba muncul di depan Lin Mu dan hampir berada di ujung tombak yang tajam, hanya berjarak 1 mm. Tetap saja, dia tidak menunjukkan reaksi dan terus mengambang di sana. Oh, kendalimu menjadi lebih baik, kata Sukong dengan nada sedikit memuji. Ah iya, saya pikir itu terlalu senior. Untuk beberapa alasan, kemajuan saya dengan tombak jauh lebih cepat daripada senjata lainnya. Kecuali tentu saja, pedang pendekku. Lin Mu menjawab, sepertinya kamu juga memiliki ketertarikan dengan tombak, Sukong berbicara sebagai pengakuan. Senior, haruskah aku mencoba mengunjungi Emporium Jingwei lagi? Lin Mu bertanya. Gelombang terkekeh gelombang. Sukong terdiam beberapa saat sebelum dia tertawa kecil. Kau bisa mencobanya, tentu saja. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda bahkan dapat menemukan toko itu lagi. Jawab Sukong. Lin Mu memiliki ekspresi yang sedikit malu, tetapi segera menenangkan dirinya lagi. Senior kananmu. Tetap saja, saya akan mencoba dan melihat apakah saya bisa merasakannya, jika tidak ada salahnya. Perasaan roh saya yang meningkat seharusnya membantu sekarang, saya pikir. Lin Mu berbicara. Senior Sukong tidak menanggapi dan hanya melayang-layang. Dia muncul secara acak, menguji waktu respons Lin Mu. Tanpa sepengetahuan Lin Mu, dia diam-diam menikmati ini juga. Lin Mu segera kembali berlatih dan memikirkan. Rencananya, saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendapat ide saat matanya membelalak. Lin Mu tiba-tiba berhenti dan menyimpan tombak itu di dalam ring sebelum duduk. Dia kemudian menutup matanya dan mencoba melakukan apa yang dia pikirkan. Lin Mu melantunkan sutra hati yang memutuskan dan memusatkan perhatian pada suatu tempat di bagian paling bawah dantiannya. Ini adalah tempat di mana 6 tetes ki roh cair mengambang. Lin Mu menghendakinya dan mengarahkan setetesnya ke meridiannya. Dia kemudian mengulangi metode yang disebutkan dalam teknik tanpa nama, tetapi kali ini dengan setetes ki roh cair. Setetes ki roh cair melakukan perjalanan melalui meridian dan mencapai meridian di perut. Setelah sampai di sana, itu menyatu dengan jaringan perutnya. Perasaan yang mirip dengan merinding menyebar di tubuh Lin Mu sesaat dan dengan cepat memudar. Tanpa sepengetahuannya, pola tidak jelas yang muncul di perut Lin Mu saat dia pertama kali mengikat selip kayu padanya, muncul lagi. Itu bersinar sesaat sebelum menghilang lagi. Beberapa detik berlalu dan Lin Mu tetap diam. Dia telah berhasil menggunakan setetes ki roh cair dalam mempraktikkan teknik tanpa nama dari makhluk abadi yang hilang, namun dia tidak merasakan perbedaan. Lin Mu mengharapkan sesuatu yang baru terjadi tetapi sayangnya, hal semacam itu tidak terjadi. Gelombang gelombang, apakah saya melakukan sesuatu yang salah atau saya hanya perlu lebih banyak waktu? Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Lin Mu berpikir tentang bagaimana melanjutkannya sebentar dan akhirnya mengambil keputusan. Saya akan mengolah dan menuangkan semua gumpalan ki roh saya untuk mempraktikkan teknik abadi yang hilang, dan dari 2 tetes ki roh cair yang saya sempurnakan, saya akan menginvestasikan 1 ke dalamnya juga. Dengan begitu saya akan bisa menyeimbangkan keduanya, mudah-mudahan. Setelah merencanakan untuk hari-hari yang akan datang, Lin Mu terjun ke dalam kultivasi. Dia mengulangi rutinitas yang sama setiap hari, mengasimilasi energi vital, berkultivasi, memurnikan ki roh cair, mempraktikkan teknik abadi yang hilang dan akhirnya mempraktikkan kitab suci 1000 senjata. Meskipun rutinitas pada awalnya tampak sibuk baginya, segera ia menjadi terbiasa dengannya. Dia melanjutkannya selama 10 hari, setelah itu pada hari ke-11 dia menyaksikan kemajuannya. Lin Mu sekarang dapat memurnikan 3 tetes ki roh cair, bukan hanya 2 tetes 8N sehari. Gelombang gelombang, akhirnya meningkat. Lin Mu berkata pada dirinya sendiri dengan gembira. Itu pasti akan terjadi, pada akhirnya. Meskipun langkahmu seharusnya terus berkembang mulai sekarang. Jawab Sukong.
Ya senior, Lin Mu menjawab sebelum kembali ke kultivasinya. Sementara Lin Mu asyik berkultivasi, sesuatu yang lain telah terjadi di kota Wulim. Beberapa hari yang lalu, di manor besar di samping danau, Wu Hei sedang berdiri di sebuah ruangan besar yang terlihat seperti perpustakaan. Dia menghadap ke arah rak buku dan memiliki sebuah buku di tangannya. Di belakangnya, 3 pria berjubah biru tua dan bertopeng sedang berlutut dengan satu kaki. Saat Wu Hei sedang membaca, ketiga pria bertopeng itu tetap diam dan menunggunya dengan sabar. Gelombang tepuk tangan gelombang. Suara penutupan buku bergema di ruangan itu, dan ketiga pria bertopeng itu menjadi tegang mendengarnya. Apa yang harus kamu laporkan? Tanya Wu Hei. Salah satu pria bertopeng yang berlutut di tengah mengeluarkan sebuah gulungan dan mengulurkannya di tangannya. Pemimpin Hei Wan telah mengirimkan laporannya, tuanku. Pria bertopeng itu menjawab, kata Wu Hei sambil mengambil gulungan itu dari tangan pria itu. Dia membuka gulungan itu dan mulai membacanya. Butuh waktu 5 menit baginya untuk membaca semuanya, di mana ekspresinya mengalami berbagai perubahan. Wu Hei merasakan lebih banyak emosi sekarang daripada yang dia rasakan selama sebulan terakhir. Dia merasa senang, gembira, takut, lega, marah, dan bingung. Dia senang bahwa misi telah selesai dan gembira karena mereka telah mengetahui lebih banyak tentang pelakunya. Dia takut tentang harta penyimpanan binatang yang telah ditemukan karena tahu situasi seperti apa yang bisa mereka tuju dan kemudian lega mengetahui bahwa harta penyimpanan binatang itu rusak dan tidak dapat digunakan. Juga, dia marah karena salah satu anggota korsnya yang lebih tinggi dan satu dari hanya 3 ahli alam kondensasi inti terluka dalam misi ini dan itu juga bukan karena pelakunya melainkan karena serangan binatang buas. Akhirnya, Wu Hei bingung setelah menemukan kebenaran bahwa mata rantai di balik semua kejadian ini tidak lain adalah Lin Mu. Jika bukan karena dia, maka mungkin seluruh rangkaian peristiwa akan menjadi tragedi besar bagi Hei Corps. Tetap saja, dia tidak mengerti bagaimana dan mengapa Lin Mu bisa mengungkap begitu banyak hal. Dia bertanya-tanya apakah dia masih meremehkan kemampuan Lin Mu dan apakah dia harus melakukan sesuatu yang lebih. Pikiran ini segera ditegaskan setelah Hei Wan mengonfirmasinya dan ingin berinvestasi lebih banyak ke sekutu baru mereka. Kekuatannya telah dibuktikan sebelumnya dan dia mampu melawan seluruh serigala punggung baja dan keluar hidup-hidup bersama dengan membunuh serigala punggung baja alfa yang berada di alam kondensasi inti memastikan dalam pikiran Wu Hei bahwa dia seharusnya tidak melakukannya, biarkan dia pergi. Bahkan fakta bahwa Lin Mu mengetahui teknik penyembuhan cukup mengejutkannya. Terutama yang mampu menyelamatkan seorang kultivator yang berada di alam kondensasi inti seperti Hei Yingji dari penyimpangan Qi. Dari semua yang dia pelajari tentang teknik penyembuhan, Wu Hei tahu bahwa hanya ada segelintir sekte di luar sekte teratas yang memiliki salah satu kelas setinggi itu. Gelombang gelombang. Wu Hei diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri setelah dia selesai membaca seluruh gulungan. Apalagi yang harus kamu laporkan? Tanya Wu Hei. Pria bertopeng yang berlutut di sebelah kiri mengangkat kepalanya dan menatap Wu Hei. Tuanku, seperti yang Anda perintahkan, kami telah mengawasi pergerakan para murid dari Sekte Peoni Qualitri. Kami meminta rekan-rekan kami untuk mengikuti jalan mereka dan akhirnya hari ini mereka telah tiba di kota Wulim. Saat kita berbicara, para murid bergerak menuju distrik timur dan menuju properti mereka. Pria bertopeng itu berbicara. Wu Hei terus mendengarkan dalam diam dan tidak langsung menanggapi. Dia berpikir sebentar dan merenung sebelum berbicara. Oh, jadi mereka akhirnya ada di sini. Mereka sedikit terlambat dari yang diharapkan, mengapa demikian? Tanya Wu Hei. Tuanku, kami juga tidak tahu. Sebenarnya, kami kehilangan jejak mereka selama beberapa jam di antaranya dan kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam jangka waktu tersebut. Tapi dari apa yang kami lihat, mereka terlihat tegang setelah itu dan memilih berhenti di kota lain. Pria bertopeng itu menjawab, itu aneh, bagaimana kamu bisa kehilangan jejak mereka? Wu Hei bertanya dengan suara tenang. Tapi setelah mendengar nada tenangnya, pria bertopeng itu menjadi lebih tegang. Mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan sebelumnya dan bertanya-tanya apakah mereka akan segera dihukum karenanya. Mereka memasuki paviliun kesenangan dan tidak keluar selama 6 jam. Kami pikir ada yang tidak beres dan pergi untuk memeriksa. Dari sana entah bagaimana mereka menghilang dan kami tidak tahu kemana mereka pergi. Kami ingin menyelidiki paviliun kesenangan, tetapi kami tidak bisa.
6 jam kemudian, salah satu pengintai kami melaporkan kepada kami bahwa mereka telah melihat mereka di kota berikutnya di jalur itu. Pria bertopeng itu menjawab dengan tergesa-gesa. Hei terdiam dan memikirkannya lagi. Dia tidak mulai lebih tertarik pada masalah ini, selain sedikit bingung. Paviliun kesenangan ini, di kota mana, dan milik siapa? Tanya Hei. Paviliun kesenangan berada di kota hujan tebing dan dimiliki oleh persenjataan Xiang Weijin. Pria bertopeng itu menjawab saat sebutir keringat menetes dari sisi topeng. Persenjataan Xiang Weijin, apa yang mereka lakukan dalam bisnis semacam ini? Dan itu juga di kota hujan tebing, yang merupakan kota kecil. Dari pengetahuan saya, tidak ada paviliun kesenangan di kota hujan tebing sebelumnya. Hei berbicara, merasa sedikit bingung. Itulah alasan mengapa kami juga terkejut, tuanku. Entah bagaimana kami telah melewatkan kecerdasan ini bahwa paviliun kesenangan baru dibuka di kota Cliff Rain dan itu juga dimiliki oleh persenjataan Xiang Weijin. Tapi dari sedikit berita yang kami kumpulkan, paviliun kesenangan dibuka dengan perintah dari pendukung baru persenjataan Xiang Wei. Pria bertopeng itu menjawab, para murid dari sekte teratas. Apakah mereka yang sama yang membeli persenjataan Xiang Weijin atau orang lain? Akan terlalu kasar bagi seorang murid dari salah satu sekte teratas untuk memulai pendirian seperti itu. Pasti ada hal lain yang kami lewatkan. Hei berpikir sendiri. Hye mengalihkan pandangannya kembali ke pria bertopeng dan bertanya, kota tempat para murid sekte Peony Qualitri muncul setelah menghilang, itu adalah kota penggilingan biru, kan? Di mana tepatnya Anda melihat mereka di sana? Kami menemukan para murid di pintu masuk kota. Rupanya, mereka terlibat perkelahian kecil dengan para penjaga dan melukai beberapa dari mereka. Dari apa yang dapat kami katakan, para murid tampaknya terganggu oleh sesuatu seolah-olah mereka dapat dengan mudah melumpuhkan penjaga yang tidak mereka lakukan dan hanya menyakiti mereka cukup untuk membuat mereka sakit dengan mematahkan beberapa tulang. Pria bertopeng itu menjawab. Hei sekali lagi terkejut dengan kata-kata ini saat roda gigi di pikirannya mulai berputar. Jadi mereka menahan diri. Itu berarti mereka telah diperintahkan untuk melakukannya, mungkin juga takut untuk melakukannya. Sepertinya kekuatan apapun yang ada di balik persenjataan Xiang Weijin melakukan ini. Kita harus memeriksanya lebih jauh, saya tidak ingin ada kejutan lagi. Hei berpikir sendiri. Baiklah kalau begitu, berapa banyak dari mereka yang ada di sini sekarang? Tanya Hei. Tuanku, ada 4 murid saat ini di sini dan semuanya berada di puncak alam pemurnian Qi. Meskipun kami menduga salah satu dari mereka mungkin menyembunyikan basis kultivasi mereka. Kami tidak berani memeriksanya sendiri sehingga tidak dapat mengkonfirmasi kecurigaan kami. Pria bertopeng itu menjawab, itu bagus. Tetap rendah untuk sementara waktu, saya punya firasat buruk tentang ini. Sementara itu, amati saja mereka dari jauh dan beritahu saya saat mereka sudah benar-benar menetap, kalau begitu aku akan mengunjungi mereka. Perintah Hei. Di masa sekarang, Lin Mu baru saja selesai berkultivasi untuk hari itu dan berpikir untuk beristirahat sejenak karena dia merasakan sesuatu. Cincin misterius itu berdengung sebentar dan Lin Mu langsung tahu alasannya. Dia berkultivasi sebelumnya dan langsung membuka matanya saat merasakannya. Keretakan spasial akan terbuka. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Sejak mendapatkan kontrol yang lebih baik atas cincin itu, tidak ada kejadian munculnya keretakan spasial yang tidak terkendali. Sebaliknya, Lin Mu tidak dapat melihat dan merasakan kapan salah satu dari mereka akan muncul atau dia dapat memilih untuk membukanya dimanapun dia mau. Tapi senior Sukong telah mengatakan kepadanya bahwa melakukan hal itu akan membuang-buang waktu dan usahanya. Sebelumnya kemungkinan besar hanya karena ada beberapa item dalam kehampaan yang lebih rendah yang sejajar dengan dunia ini. Setidaknya di area ini, Sukong ragu dia akan menemukan lebih banyak item. Mari kita lihat apa kali ini. Lin Mu berpikir sendiri sebelum berdiri. Dia mengikuti isyarat cincin misterius itu, yang membawanya ke pinggiran kota. Tapi kali ini dia berbicara ke arah pintu keluar selatan, bukan ke pintu utara. Lin Mu keluar kota dan pergi agak jauh ke tenggara di mana dia akhirnya merasakannya. Lin Mu bisa melihat titik hitam kecil melintas dari kejauhan dengan kecepatan yang agak cepat dan memahami kekhasan situasinya. Oh. Jadi itu adalah saluran teleportasi dan bukan hanya celah spasial biasa. Lin Mu bergumam sebelum mengejarnya. Sejak mendapatkan kontrol yang lebih baik atas cincin itu,
Linmu tidak menggunakannya untuk membuka celah spasial lagi dan dia juga tidak menemukan saluran teleportasi lagi. Dia tahu bahwa sementara dia bisa membuka celah spasial dimanapun dia mau, itu tidak akan berguna, karena kemungkinan besar dia telah mengambil semua barang yang dia bisa yang hilang di kekosongan yang lebih kecil di wilayah ini. Dia sekarang bersemangat untuk melihat apa yang bisa dia temukan kali ini dan menantikannya. Linmu berlari bersama titik hitam itu dan mengulurkan tangan kanannya ke arahnya. Begitu dia cukup dekat, dia menghendakinya dan titik hitam itu berhenti bergerak. Segera titik hitam mulai meluas dan mencapai diameter 1 meter. Mari kita lihat apa yang bisa kutemukan kali ini. Linmu bergumam sebelum memasukkan tangannya ke dalamnya. Perasaan familiar dari aliran air muncul di tangannya saat dia menjelajahinya untuk menangkap apapun yang datang melalui saluran teleportasi. Senior Sukong telah menjelaskan kepada Linmu tentang cara kerja saluran teleportasi sehingga dia tahu apa yang diharapkan kali ini. Setiap kali item akan diangkut melalui saluran teleportasi, formasi diaktifkan. Apa yang dilakukan formasi adalah membuat jalur yang aman dan stabil di ruang kosong yang lebih kecil tempat barang dapat diangkut. Perubahan yang terjadi sedemikian rupa sehingga energi spasial mulai bergerak ke arah tertentu, berbicara tentang jalur yang paling sedikit hambatannya. Oleh karena itu seringkali sulit untuk memperkirakan bagaimana atau di mana saluran teleportasi dapat muncul jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang energi spasial. Saluran spasial seringkali sangat acak bahkan jika Anda mengangkut item hanya 1 meter dari posisi aslinya, kemungkinan saluran teleportasi yang dilaluinya panjang dan berliku dan dapat diperpanjang hingga ratusan bahkan ribuan kilometer. Tetap saja, meskipun ini sepertinya kontraproduktif dan malah akan memakan lebih banyak waktu. Tidak seperti itu, karena kecepatan transportasi agak instan dalam jarak pendek di satu dunia. Hanya ketika sesuatu sedang diteleportasi ke dunia yang berbeda dan melewati banyak lapisan kehampaan barulah dibutuhkan waktu lebih lama. Senior Sukong bahkan memberitahu Linmu bahwa teleportasi antara alam yang berbeda bisa memakan waktu bertahun-tahun, jika tidak puluhan tahun untuk diselesaikan. Jarak antara masing-masing tidak bisa dibayangkan. Linmu berpikir untuk mencoba sesuatu yang berbeda kali ini. Dia memperluas indera rohnya dan membiarkannya memasuki celah spasial. Begitu perasaan rohnya memasuki celah spasial, dia merasakan tarikan yang kuat padanya. Sulur pendek indera roh dengan cepat ditarik ke panjang maksimumnya dan diterbangkan bersama dengan energi spasial. Aduh, Lin Mai mengerang kesakitan saat dia mencoba mengendalikan indera roh. Sulit baginya untuk mengendalikan indera rohnya di bawah aliran energi spasial dan memutuskan untuk memasukkannya kembali. Kamu tidak akan bisa menavigasi saluran teleportasi. Dengan indera rohmu saat ini, itu terlalu kuat untukmu. Anda harus mencapai ranah kondensasi inti untuk memperkuatnya lebih lanjut atau Anda perlu mendapatkan pemahaman tentang Dao spasial. Sukong berbicara setelah melihat usaha Linmu yang gagal. Dao spasial, Linmu bergumam dalam kebingungan. Ya, Dao spasial, saya sudah memberitahu Anda tentang itu. Dao spasial adalah pemahaman tingkat tinggi dari Ki unsur spasial. Setelah Anda mempelajari lebih lanjut tentang Ki unsur spasial, Anda dapat mulai memahami Dao spasial. Sukong menjelaskan. Linmu mengangguk sebagai jawaban, tapi masih sedikit bingung. Dia ingin bertanya lebih banyak tetapi berpikir sebaiknya dibiarkan setelah dia mendapatkan apapun yang berasal dari celah parsial. Dan saat Linmu mengira ada sesuatu yang mengenai telapak tangannya. Mengetahui apa itu, dia segera meraihnya dan menarik tangannya. Linmu melihat ke bawah untuk melihat apa yang telah diperolehnya dan melihat bahwa itu adalah sebuah gulungan. Gulungan itu panjangnya sekitar 10 inci dan sepertinya terbuat dari kertas berkualitas baik. Pegangan kayu berbentuk silinder dari gulungan itu dipoles halus dan memiliki jumbai tambahan di ujungnya. Linmu bahkan bisa mencium bau harum yang berasal dari kayu dan tahu bahwa itu terbuat dari kayu yang sama dengan kotak tempat penyimpanan pil pemulihan 4 bejana. Terakhir, ada segel lilin yang dipasang pada bukaannya dan juga ada rumbai pendek yang digantung di sana. Segel lilin memiliki jejak 3 kuali dengan bunga peoni di atasnya. Begitu Linmu melihatnya, dia tahu dari mana asalnya. Sekte Peoni Kuali 3. Linmu berbicara dengan lantang. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membukanya atau tidak, tetapi setelah mengingat situasi saat ini dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk membukanya. Jika ada masalah,
dia masih bisa memasukkannya kembali ke saluran spasial karena masih terbuka dan akan tetap terbuka untuk sementara waktu dan bisa dibuka lebih lama lagi jika Lin Mu menuangkan kirohnya. Tapi melihat segel lilin Lin Mu agak terganggu dan berpikir jika dia membukanya dan formasi terpicu, pihak lain mungkin mengetahuinya. Silakan, letakkan di atas ring. Saya akan membukanya untuk Anda agar formasi tidak terpicu. Su Kong menyarankan. Baiklah, Lin Mu berbicara sebelum dia menyimpan gulungan itu di atas ring. Beberapa detik kemudian dia menariknya dan melihat bahwa segel lilin telah robek menjadi dua dan gulungan itu terlepas. Hal pertama yang bisa dilihat Lin Mu adalah lambang Sekte Peony Qualitri di bagian paling atas gulungan. Di bawahnya dia bisa melihat teksnya, dan dari formatnya, dia bisa tahu bahwa itu adalah surat lain. Setelah memahami ini, dia mulai membaca surat itu. Wali Kota Wusun, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui sekarang, beberapa murid kami telah dikirim ke kota Anda dan mereka akan ditempatkan di sana untuk sementara waktu. Jangka waktu penempatan mereka di sana belum diputuskan, dan mereka akan berada di sana sampai mereka diperintahkan untuk kembali. Selama periode ini Anda harus membantu mereka dalam tugas apapun yang mungkin membutuhkan bantuan mereka dan akan memastikan bahwa mereka tidak terhambat dalam pekerjaan mereka. Jika Anda melakukannya, pelanggaran Anda sebelumnya akan diampuni dan hubungan kerja sama kita sebelumnya akan dimulai kembali. Anda dapat memilih untuk menolak ini tetapi ketahuilah bahwa konsekuensi dari hal tersebut akan menjadi tanggungan Anda. Surat kali ini jauh lebih pendek daripada yang pernah dilihat Lin Mu sebelumnya, dan tampaknya lebih merupakan ancaman daripada surat yang sebenarnya. Apa ini? Aneh, mungkinkah karena apa yang saya lakukan sebelumnya? Lin Mu bergumam dalam kebingungan. Aku akan memberitahumu hal yang sama yang aku katakan sebelumnya, jangan repot-repot. Su Kong hanya berkata, kali ini Lin Mu tidak banyak berpikir. Dia telah belajar lebih banyak dan tahu bahwa jika dia mendapatkan beberapa manfaat, yang terbaik adalah tidak banyak berpikir dan menerimanya apa adanya. Kecuali tentu saja ada alasan yang tidak masuk akal di baliknya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Lin Mu mempertanyakan dirinya sendiri. Simpan saja untuk dirimu sendiri untuk saat ini dan tunggu saat yang tepat. Lihat bagaimana hasilnya dan gunakan sesuai dengan penilaian Anda. Su Kong menyarankan. Aku mengerti, senior. Lin Mu menjawab sebelum menggulung surat itu dan menyimpannya ke dalam ring. Saat ini sudah malam, jadi Lin Mu tidak memiliki masalah untuk menjauh dari pandangan orang-orang. Bahkan sejak beberapa insiden yang terjadi sebelumnya, orang-orang menghindari keluar malam. Ini membantunya karena dia tidak bisa menjelaskan mengejar udara, bukan? Tetap saja, Lin Mu tidak tahu apakah orang lain bisa melihat celah spasial. Itu agak sulit untuk dijawab. Su Kong mencegat pikirannya. Hah, senior apa? Lin Mu bertanya karena merasa bingung. Aku tidak tahu apakah celah spasial hanya terlihat olehmu karena cincinnya atau apakah itu akan terlihat oleh orang lain juga setelah terbuka. Tapi kemungkinan besar yang terakhir. Tetap saja, para kultivator yang memiliki indera roh seharusnya bisa merasakannya bahkan jika orang normal tidak bisa. Su Kong menjelaskan, ini adalah informasi baru bagi Lin Mu, karena dia belum pernah menanyakan hal ini kepada senior Su Kong sebelumnya. Dia hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Dia memeriksa gerbang dan melihat bahwa penjaga masih berdiri di sana. Dia tidak menghindari mereka dan hanya berjalan menuju gerbang. Berhenti. Siapa yang ke sana? Salah satu penjaga berteriak saat melihat Lin Mu. Penjaga itu mengangkat obor dan mendekatkannya untuk melihat wajah Lin Mu. Lin Mu juga bangun lebih dekat untuk menunjukkan kepada penjaga bahwa dia baik-baik saja dan tidak ada masalah. Setelah melihat wajahnya, penjaga merasa lega dan membiarkan dia memasuki kota. Hei Wan dan yang lainnya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penjaga kota dan memastikan tidak ada orang yang mencurigakan di dalamnya. Tidak mengherankan, beberapa penjaga telah menghilang secara diam-diam, membenarkan kecurigaan mereka bahwa ada beberapa orang dari pelaku yang ikut campur. Setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam, Hei Wan dan yang lainnya menemukan bahwa semua informasi tentang mereka di register itu palsu dan sepertinya telah dipalsukan. Ketiadaan mereka adalah alasan mengapa Lin Mu merasa cukup aman untuk langsung masuk dan tidak melewati tembok. Saat kembali ke rumahnya, Lin Mu melewati gang tempat Emporium Jing Wei berada. Dia melihat sekeliling dan dia masih tidak bisa melihat gang di sana. Tetapi setelah menggunakan indera rohnya, dia merasakan sesuatu yang berbeda kali ini.
Jauh di langit, dia bisa merasakan sesuatu. Seolah-olah ada benda padat yang mengambang di sana. Apa itu? Lin Mu bergumam heran. Sepertinya Anda menemukan salah satu simpul dari susunan formasi ilusi, jawab Sukong. Sebuah simpul. Apa itu? Lin Mu bertanya. Sebuah simpul pada dasarnya adalah titik di mana beberapa formasi berlanjut dalam susunan formasi berpotongan. Mereka adalah poin yang cukup penting untuk stabilitas dan fungsi susunan formasi dan setiap kerusakan atau modifikasinya dapat menyebabkan penonaktifan atau kehancurannya. Sukong menjawab, tapi bagaimana aku bisa merasakannya senior? Bukankah itu seharusnya tidak penting? Lin Mu bertanya, ya, tapi perasaan rohmu berbeda. Ada alasan mengapa itu adalah salah satu persyaratan untuk membuat formasi karena tampaknya, merasakan formasi setelah dibuat menjadi sulit. Jawab Sukong. Begitukah? Gumam Lin Mu dan mulai menelusuri. Formasi tak terlihat dengan indera rohnya. Dia mengikutinya dan menemukan bahwa ada garis samar yang memanjang darinya. Tempat dia merasakan simpul itu adalah satu-satunya tempat yang sedikit luas. Semua cabang yang muncul darinya tipis, seperti benang. Lin Mu mencoba mengikuti mereka dengan perasaan rohnya dan merasa sulit. Dia segera kehilangan fokus dan cabang formasi yang dia ikuti menghilang. Bahkan jika dia menggunakan indera rohnya untuk mengamati tempat terakhir dia merasakan cabang itu, dia tetap tidak dapat menemukannya. Ini aneh, kenapa menghilang? Lin Mu bertanya dengan bingung. Gelombang terkekeh gelombang, itu sudah diduga, tentu saja. Jika semudah ini menemukan formasi, mereka tidak akan pernah digunakan. Formasi jauh lebih kompleks daripada yang Anda pikirkan. Sukong menjawab dengan nada sedikit humor. Lin Mu merasa sedikit malu mendengarnya dan mencoba mencarinya lagi. Aku akan memberimu petunjuk. Ikuti kembali dari node lagi. Ketahuilah bahwa node seringkali merupakan titik lemah dari formasi dan jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat melacak sisa formasi. Padahal ini hanya berlaku untuk formasi level rendah seperti ini. Sukong menjelaskan. Mengikuti saran senior Sukong, Lin Mu mencobanya lagi. Dia memperluas perasaan rohnya sampai ke tempat di mana dia telah mengamati simpul itu dan mulai melacaknya dari sana lagi. Sayangnya, dia membuat kesalahan lagi dan kehilangan jejaknya lagi. Gelombang gelombang, saya perlu memikirkan metode yang lebih baik, pikir Lin Mu. Lin Mu tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dia hanya merasa ini adalah sesuatu yang baru dan menarik, jadi dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia telah melihat harta karun penyimpanan binatang itu dan tahu bahwa itu juga memiliki formasi. Tapi level mereka terlalu tinggi untuk bisa merasakannya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengamati dan mempelajari formasi di sini, dia tidak ingin berhenti. Untungnya saat itu malam hari dan tempat Lin Mu berada adalah bagian kota yang agak terpencil, di mana orang jarang lewat di siang hari apalagi di malam hari. Setelah beberapa upaya lagi, Lin Mu memutuskan untuk melantunkan sutra hati yang terputus sambil menelusuri formasi. Dia sudah mencoba menenangkan hati sutra, tapi itu tidak cocok untuk situasi ini di mana ia harus benar-benar diam. Kali ini Lin Mu sukses lebih baik dan mampu melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Ya, ini dia, Lin Mu berteriak ke dalam kegirangan. Tapi saat dia memikirkan ini, dia secara tidak sengaja berhenti melafalkan sutra hati yang terputus dan konsentrasinya goyah. Bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih fokus kali ini, Lin Mu mencoba lagi. Dia sudah berada di sini selama sekitar 1 jam sekarang dan salju mulai turun lagi. Dalam upaya terbarunya, Lin Mu dapat melacak cabang formasi ke simpul berikutnya dan menemukannya ada di dinding salah satu toko lama. Dia berjalan mendekat dan menyentuhnya dengan tangannya. Tidak ada, seperti yang dikatakan senior, Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Lin Mu menyentuh dinding, dia tidak bisa merasakan perbedaannya dari dinding biasa. Tapi ketika dia menyentuhnya dengan indera rohnya, dia bisa melihat perbedaan teksturnya. Seolah-olah ada banyak sekali pola yang dibuat di dinding yang hanya bisa dirasakan olehnya. Itu harus menjadi simpul kedua, Sukong memberitahu setelah melihat Lin Mu merasa sedikit tersesat. Mata Lin Mu berbinar saat ini, dan dia terus menjelajah lebih jauh. Dia pasti menghabiskan hampir 2 jam di sana saat ini dan lupa waktu. Karena dia berdiri diam untuk sebagian besar waktu, lapisan salju telah menempel di kepala dan bahunya sekarang. Langit di atasnya tertutup awan tebal, dan semua bintang dan bulan tersembunyi. Satu-satunya sumber cahaya di area itu berasal dari jauh lampu yang menyala. Itu bahkan lebih.
Gelap di jalan Linmu dan hanya ada satu obor yang menyala di pintu masuknya. Karena orang jarang memasukinya, tidak ada orang yang mengawasi tempat ini juga dan karena itu tidak ada orang yang menyalakan obor di sini. Sebagian besar pemegang obor kosong dan tidak ada obor di dalamnya. Sementara yang memiliki obor di dalamnya telah padam sejak lama. Karena itu bukan jalan utama, juga tidak ada lampu jalan. Di bagian kota lainnya, setidaknya di area utama, tiang-tiang tinggi telah didirikan di sepanjang jalan, tempat lampu digantung. Lampu ini dirawat oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh pusat kota dan harus diisi ulang dengan minyak setiap hari. Karena pemeliharaan begitu banyak lampu sulit dilakukan karena mahalnya minyak, maka lampu jalan hanya dinyalakan secara bergantian. Seseorang juga dapat mengaitkan hal ini dengan bekas kota yang tidak merawat kota dan lebih suka menggelapkan dana yang diberikan padanya. Jika kepala kota bisa mencuri dana untuk kesejahteraan rakyat, maka penggelapan dana untuk pemeliharaan kota tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Sementara Linmu sangat terganggu oleh fakta ini di masa lalu, saat ini situasi ini menguntungkannya. Karena jika ada yang melihatnya, kemungkinan akan ada yang bertanya. Pertanyaan yang Linmu lebih suka tidak ditanyakan dan tidak ingin dijelaskan. Selama beberapa hari terakhir, saat dia asyik berkultivasi, Linmu menyadari bahwa dia sekarang sudah terbiasa dan lebih suka menyendiri. Ya, sendirian saja, karena senior Sukong selalu bersamanya. 1 jam lagi berlalu dan Linmu masih berdiri di sana. Dia baru saja bergerak, dan salju di sekelilingnya semakin tebal. Lapisan salju sekarang telah mencapai sedikit di atas pergelangan kakinya, dan embun beku telah menempel di alisnya. Setiap kali dia menarik napas, segumpal uap kecil keluar dari hidung dan mulutnya. Jika ada orang lain yang berdiri di salju untuk waktu yang lama, mereka akan sangat kedinginan dan menggigil. Tapi Linmu tidak terganggu olehnya dan berdiri diam. Dia tidak merasakan kekakuan atau pegal di kakinya, juga tidak keberatan dengan lapisan salju di kepalanya. Angin kencang akan bertiup dari waktu ke waktu, menghilangkan salju dari kepalanya, namun beberapa menit kemudian lebih banyak lagi yang akan mengendap di sana. Bahkan Linmu tidak menyadari hal ini, tetapi dia telah memasuki pikiran yang aneh. Baginya, satu-satunya hal yang ada saat ini adalah perasaan rohnya dan susunan formasi di depannya. Dia bahkan lupa mengapa dia melakukan ini, dan satu-satunya tujuannya saat ini adalah untuk mengungkapkan lebih banyak formasi ilusi. Hanya dengan melakukan ini, dia tanpa sadar meningkatkan pemahaman dan kontrolnya terhadap indera roh. Meskipun dia tidak bisa memahami rune dari mana formasi dibuat, dia masih mulai mendapatkan tingkat pemahaman dasar tentang mereka. Sementara Linmu asyik dengan ini, Sukong sedang memikirkan hal lain. Anak ini, bakatnya dalam formasi sangat luar biasa. Sukong saat ini melayang-layang di dalam cincin misterius dan agak jauh darinya adalah altar halus. Selama waktu yang dihabiskan Sukong di atas ring, dia telah mencoba mendekati altar berkali-kali, tetapi dia tidak pernah bisa kecuali Linmu sendiri hadir di sini. Setiap kali dia mendekati altar halus, penghalang misterius akan muncul dan akan menghalanginya. Ini mencegahnya untuk melangkah lebih jauh dan jarak terdekat yang bisa dia jangkau adalah dalam jarak 100 meter dari altar. Penghalang yang menghalangi Sukong merupakan teka-teki baginya. Dia tidak bisa mengenali salah satu rune yang ada di sana dan dia juga tidak bisa mengenali naskahnya. Itu tidak ditulis dalam skrip Dao dan juga tidak ditulis dalam skrip umum lainnya yang berjumlah jutaan. Dari pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Sukong, dia telah melihat banyak hal yang tidak dapat dipahami, namun ini adalah salah satu saat di mana dia paling bingung yang pernah dia alami. Dia bisa bersumpah pada garis keturunannya bahwa ini mungkin susunan rune paling rumit yang pernah dia lihat. Meskipun Sukong tidak memahami rune, dia masih bisa mengatakan bahwa formasi yang membentuk penghalang berada di luar tingkatan yang ada. Saat dia melayang di dekat penghalang halus, Sukong memikirkan Linmu. Dia telah melihat apa yang dia lakukan dan bisa membaca beberapa pemikiran permukaannya. Dari ingatannya, dia bisa melihat bahwa dia telah mengungkapkan sekitar 7 simpul dari susunan formasi ilusi yang menyembunyikan Emporium Jingwei. Bagaimana saya tidak memperhatikan ini sebelumnya? Hanya butuh 2 petunjuk baginya sebelum dia dapat mengungkapkan formasi ilusinya sendiri. Bahkan master formasi roh tingkat tinggi akan membutuhkan waktu sehari sebelum mereka dapat melakukan hal yang sama. Sukong bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu hanya formasi atau bakatnya dalam profesi lain juga serupa? Tidak, saya perlu memastikan ini.
Bakatnya dalam formasi saja sudah cukup baik untuk membuka banyak peluang baginya. Jika dia memiliki bahkan 10% dari profesi lain yang sama, potensinya tidak akan ada habisnya. Sukong berpikir sambil bergoyang di ruang kosong. Dia tidak melayang di sekitar penghalang, cara yang sama seperti yang dilakukan seseorang saat mereka memikirkan sesuatu secara mendalam. Seiring dengan setiap gerakan Sukong, energi spasial di sekitarnya akan bergerak saat tertarik padanya. Seringkali seberkas energi spasial akan diserap oleh tubuhnya dan menghilang ke dalamnya. Bahkan sambil berpikir, Sukong tanpa sadar berkultivasi. Dia kemudian tiba-tiba terhenti karena lebih banyak pikiran muncul di benaknya. Sementara bakatnya dalam formasi tampak jelas, menguji yang lain akan sulit pada saat ini. Dia masih harus mencapai tahap puncak dari alam pemurnian Qi sebelum dia dapat menyalakan api Qi. Tidak tunggu, kapasitas dantiannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Seharusnya mungkin baginya untuk melakukannya lebih awal. Aku akan memberitahunya tentang hal itu ketika waktunya tepat. Sedangkan untuk penempaan senjata dan penyempurnaan alat roh, kita harus menunggu sampai dia mendapatkan peralatan yang tepat. Meskipun jika dia dapat memiliki pemahaman yang baik tentang formasi, dia hanya akan menempatkan formasi pada senjata dan peralatan. Dia bisa mengambil rute itu juga, meski mungkin bertele-tele. Menjinakkan binatang, itu rumit. Di basis kultivasinya saat ini, itu akan tergantung pada binatang itu sendiri daripada bakatnya. Mungkin aku bisa memintanya untuk mencoba menjinakkan beberapa makhluk roh yang lebih kecil, pikir Sukong dalam hati dan terputus. Sukong tiba-tiba merasakan gelombang setiap orang di dalam ring dan melihat ke arah altar yang halus. Altar sekarang bersinar redup, atau lebih tepatnya beberapa rune dari altar bersinar. Tidak seperti sebelumnya, ketika Lin Mu menerima keterampilan atau 9 sutra ilahi, altar menjadi kurang aktif. Tidak ada pancaran cahaya yang menyilaukan, melainkan nada yang agak muram. Sukong bisa merasakan perubahan energi spasial saat garis-garisnya bergerak secara seragam sekarang. Garis-garis energi spasial abu-abu keperakan di cincin misterius itu sekarang beredar di sekitar altar. Apa yang terjadi? Seru Sukong, merasa bingung. Sukong menyadari bahwa dalam pikirannya, dia lupa mengawasi Lin Mu. Dia buru-buru menggunakan hubungannya dengan Lin Mu dan melihat apa yang terjadi. Dan ketika dia melihatnya, dia terkejut sekali lagi. Bagaimana dia? Di dunia nyata, salju masih turun dan Lin Mu menutup matanya. Kelopak matanya tiba-tiba bergetar, dan dia membuka matanya. Ruang di depannya diaduk dan distorsi penyimpanan. Muncul, ruang menjadi buram, seolah-olah ada cermin berkabut di sana. Sementara benda-benda di belakangnya masih terlihat, sepertinya seseorang sedang melihat mereka melalui kaca yang berkabut. Salju yang menempel di kepala dan bahu Lin Mu jatuh saat dia bergerak. Sedikit kebingungan muncul di matanya sebelum beralih ke pandangan pemahaman di saat berikutnya. Jadi ini adalah formasi lengkap. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya ke arah ruang di depannya dan cincin di jari tengahnya bersenandung sebagai tanggapan. Distorsi di ruang yang awalnya tampak seperti cermin berkabut segera berubah menjadi tampilan yang berputar. Penampilan memutar berlangsung selama beberapa detik sebelum menetap dan jalinan ruang di depannya terurai. Sebuah bukaan melingkar kini muncul di depan Lin Mu yang berdiameter sekitar 2 meter. Tapi tidak seperti celah spasial yang dia buka sebelumnya, ini bukan hitam. Aroma yang menyenangkan memikat indera Lin Mu segera setelah pembukaan muncul. Halaman yang rumit dan mewah muncul, dengan bunga dan pohon ditanam di mana-mana dengan pola yang menguntungkan. Meskipun di sini juga malam, tidak ada salju yang turun. Bulan sabit terlihat tinggi di langit dan memiliki sedikit warna biru. Selimut bintang menutupi langit malam. Ada sungai-sungai kecil dan sungai-sungai bersama dengan gunung-gunung palsu di halaman, memberikan nuansa kemewahan estetika. Di ujung halaman, ada sebuah rumah besar yang lebih terlihat seperti istana. Patung binatang keberuntungan ditempatkan di sekitarnya dan memberi tempat itu aura yang aneh namun menenangkan. Lin Mu tanpa sadar mengambil langkah maju dan memasuki halaman. Begitu dia sepenuhnya berada di halaman, bukaan di belakangnya menutup dan menghilang. Dia tersentak dari linglung dan matanya membelalak. Perasaan waspada menyapu dirinya saat dia berlatih untuk melihat tempat pembukaan itu. Menengok ke belakang, dia tidak bisa melihat apa-apa selain lebih banyak pohon dan tumbuhan di kejauhan. Dan di ujungnya, dia bisa melihat tembok tinggi yang tingginya setidaknya 10 meter. Tapi di dinding itu pun,
dia bisa melihat lukisan gunung dan sungai yang terlihat realistis. Jika dia tidak melihat ke bagian paling atas tembok dan melihat tepinya, dia akan mengira itulah yang sebenarnya ada. Tempat apa ini? Lin Mu bergumam kaget. Masih tidak percaya, dia berputar 360 derajat, mengamati semua pemandangan tempat itu. Di arah berlawanan dari mansion, ada sebuah bangunan kecil. Dibandingkan dengan ukuran mansion, itu sangat kecil dan terlihat tidak pada tempatnya untuk sebuah halaman seperti ini. Tampaknya sudah tua dan lapuk, sedangkan mansion adalah lambang kemewahan. Lin Mu berpikir bahwa bahkan rumah dan halaman di kota Wulim tidak akan sebanding dengannya. Sepertinya kamu telah memasuki pesawat kecil. Sukong tiba-tiba angkat bicara. Sukong sendiri sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan Lin Mu. Bagaimana dia membuka portal stabil ke pesawat kecil seperti ini? Bukankah dia hanya mempelajari formasi? Bagaimana hal itu menyebabkan ini? Sukong berpikir secara internal. Pesawat kecil, yang kamu bicarakan tentang senior. Lin Mu bertanya, merasa penasaran. Tidak, yang saya katakan adalah dunia kecil, bukan pesawat kecil. Dunia kecil sepenuhnya menopang diri sendiri sementara pesawat kecil perlu bergantung pada dunia nyata untuk berlabuh. Pesawat kecil juga jauh lebih kecil dari dunia kecil, sangat kecil sehingga tempat yang Anda lihat ini, hanya ada di dalam batas 4 dinding. Sukong menjawab. Lin Mu merasa terpesona dengan ini dan matanya berbinar. Juga perbedaan besar lainnya adalah bahwa sementara dunia kecil adalah bagian dari kehampaan besar, sebuah bidang kecil ada di kehampaan yang lebih kecil. Meskipun cara keberadaan pesawat kecil agak unik, mereka dapat dibuat secara artifisial atau alami juga. Sukong menambahkan, serangkaian pertanyaan muncul di benak Lin Mu saat dia mulai berjalan-jalan. Melihat sekeliling, dia tahu pasti bahwa ada seseorang yang tinggal di sini dan dia yakin itu adalah sepasang kakek dan cucu perempuan, Jing Wei dan Duan Ke. Tetap saja, Lin Mu ingin memastikan keamanannya sebelum mendekati mansion. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berjalan mengitari 3 sisi halaman, meninggalkan sisi mansion sampai yang terakhir. Dia ingin melihat lebih dekat batas-batas tempat ini sehingga pergi ke dinding. Sementara dinding setinggi 10 meter, itu bukan apa-apa bagi Lin Mu. Dia hanya berkedip ke atas pohon di dekatnya dan kemudian berkedip lagi ke atas dinding. Sementara dinding tampak kokoh dari dalam, ketika dia berada di atas, dia bisa melihat bahwa itu sebenarnya sangat tipis dan sempit. Padahal, area tempat dia harus berdiri hanya selebar 1 kaki. Jika dia tidak menilai dengan benar dan ceroboh, ada kemungkinan dia akan jatuh ke sisi lain, yang tentunya tidak dia inginkan setelah melihat apa yang ada di sana. Hamparan hitam luas muncul di pandangan Lin Mu yang membentang dari satu ujung cakrawala ke ujung lainnya. Ketika dia berdiri di dalam halaman, dia bisa melihat pemandangan yang sama sekali berbeda bahkan ada langit di atasnya. Tapi begitu dia berada di puncak tembok, pemandangan berubah dan yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Itu adalah kegelapan yang dia kenal. Kekosongan yang lebih kecil, tapi bagaimana? Lin Mu bertanya-tanya. Dari informasi yang dia terima dari senior Sukong, Lin Mu melirik bahwa kekosongan yang lebih kecil keluar secara paralel dengan dunia nyata dan menyelimutinya secara bersamaan. Meskipun tampaknya sulit untuk dipahami dan dipahami, begitulah adanya. Pikirkan tempat ini seperti gelembung. Ada banyak formasi yang ditempatkan di halaman ini yang mengisolasinya dari sisa kekosongan yang lebih kecil. Sukong menjelaskan, sepertinya cincin itu bisa membuka portal ke pesawat kecil juga, meski ada isolasi dan susunan formasi penghalang. Apakah dia benar-benar berhasil menemukan cacat dalam susunan formasi? Itu akan sangat mengesankan jika itu benar, atau apakah itu hasil karya cincin itu, mungkin, pikir Sukong. Sementara Sukong berpikir untuk dirinya sendiri, Lin Mu sedang berjalan di sepanjang dinding, mencoba memahami tempat ini. Sementara dari dalam terlihat besar, dari atas tembok Lin Mu bisa melihat ukuran aslinya, yaitu sekitar 1 km persegi. Dia kemudian melompat turun dan berjalan menuju bangunan kecil yang berada di seberang mansion. Ini agak aneh, saya bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Lin Mu berpikir sendiri ketika dia diinterupsi. Siapa kamu? Lin Mu segera berbalik setelah mendengar suara itu dan mengenalinya. Duan Ke, gumam Lin Mu pada dirinya sendiri. Orang yang memanggilnya tidak lain adalah Duan Ke. Dia berdiri di sana tidak jauh darinya dan memiliki pedang melayang di atasnya. Ujung pedang diarahkan ke Lin Mu dan Duan Ke sendiri tampak berdiri dalam posisi ofensif.
Hari itu normal bagi Duan Ke dan dia menghabiskannya sama seperti dia menghabiskan 2 bulan terakhir ini. Apalagi setelah cedera, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk istirahat dan pemulihan. Sisanya dihabiskan untuk berkultivasi atau tinggal di perpustakaan. Dia dan kakeknya telah berusaha menemukan petunjuk untuk semua insiden yang telah terjadi sampai sekarang, dan juga mencari identitas ahli tersembunyi yang telah naik bersama niat pedang yang lain. Sementara mereka merahasiakan, kakek Duan Ke yakin bahwa para ahli pasti meninggalkan jejak di suatu tempat. Jadi mereka memeriksa catatan mereka, yang mungkin paling luas di seluruh kekaisaran. Tetap saja, bahkan setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk itu, mereka hanya memiliki sedikit kemajuan. Hari ini adalah hari yang sama, dan Duan Ke baru saja selesai membaca rekaman lainnya. Dia merasa dihabiskan setelah kegagalan berulang kali dan merasa ingin berjalan-jalan. Di masa lalu, dia diam-diam pergi terbang keliling county. Tapi sejak insiden dengan Lin Mu, mereka telah menyegel halaman sepenuhnya. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah berjalan-jalan di sekitar halaman itu sendiri. Meskipun dia sudah terbiasa dengan halaman selama bertahun-tahun, itu masih terasa menyegarkan baginya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan seseorang di sini yang bukan kakeknya. Duan Ke yakin 100% bahwa susunan formasi masih utuh dan belum dirusak. Pikirannya dengan cepat mulai memikirkan semua kemungkinan. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa memasuki tempat simen ini tanpa mereka sadari atau dengan susunan formasi yang rusak. Dengan setiap kemungkinan yang muncul di benaknya, wajahnya semakin murung, karena setiap kemungkinan itu buruk. Ada terlalu sedikit orang yang bisa memasuki halaman ini dan dia bisa menghitungnya dengan 1 tangan, dengan 2 di antaranya adalah dia dan kakeknya. 3 lainnya dia pikir tidak akan pernah masuk ke sini karena mereka sudah lama mati. Satu-satunya cara lain yang bisa dia pikirkan adalah jika ada master formasi yang bisa masuk melalui cacat dalam susunan formasi dan yang lainnya bahkan lebih berbahaya. Seorang kultivator yang berada di alam ascension abadi. Dia tidak bisa memikirkan hal lain selain 2 kemungkinan itu. Setelah sedikit berpikir, dia membuang kemungkinan itu menjadi master formasi, karena menurut pengetahuannya tidak ada orang yang cocok dengan usia orang di depannya. Meski dia tidak melihat wajah orang itu, dia masih bisa menebaknya dari punggungnya. Orang di depannya tingginya sekitar 170 cm dan memiliki tubuh ramping dengan rambut yang panjangnya sekitar 3 inci dan tergerai bebas. Semua tanda hanya menunjukkan padanya bahwa orang di depannya masih muda dan dia tahu bahwa tidak ada master formasi setinggi itu di kekaisaran. Pikirannya kemudian mengarah pada kemungkinan kedua. Awalnya, dia meragukannya karena alasan yang sama dengan yang pertama. Orang itu terlalu muda. Tapi kemudian sebuah cerita yang dia dengar dari kakeknya muncul di benaknya. Ada pengecualian tertentu di mana seorang kultivator akan kembali ke penampilan muda. Ini dikombinasikan dengan keberadaan ahli tersembunyi dengan niat pedang, Duan Ke hanya menjadi lebih menakutkan. Tetap saja, dia tidak mundur dan meringkuk, sebaliknya dia berdiri di tempatnya dan memutuskan untuk menghadapinya. Jika itu benar-benar ahli yang sekuat itu, mereka pasti akan dikutuk. Dia berpikir sendiri, mengambil napas dalam-dalam, dia akhirnya memanggil. Tapi begitu dia melihat wajah orang di depannya, dia semakin terkejut. Karena ini adalah kemungkinan yang tidak pernah dia duga. Apa, hanya itu yang bisa dia gumamkan sebelum dia melihatnya bergerak. Lin Mu berjalan ke depan dengan santai dengan sikap tenang dan berdiri di depannya. Senyum lembut muncul di bibirnya saat dia berbicara. Sudah lama, Duan Ke. Lin Mu berbicara dengan nada ramah. Otak Duan Ke hampir mati setelah mendengar dia berbicara, dan sesaat dia merasa seperti akan pingsan. Kenangan hari itu datang kembali, makhluk yang dia saksikan. Dia mengingatnya dengan jelas, karena itu terukir di hatinya. Hari itu dia tahu seperti apa rasanya teror yang sebenarnya. Dia menyadari realitas keberadaannya dan betapa kecilnya dia atau kakeknya dibandingkan dengan makhluk itu. Dan di balik pertemuan itu tidak lain adalah Lin Mu. Sementara dia telah menekan ini jauh di dalam pikirannya, semuanya terlepas saat melihatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Duan Ke keluar, masih berjuang untuk berbicara. Tanpa sepengetahuan Duan Ke, tangannya gemetar saat dia berdiri di sana menatap Lin Mu dengan wajah pucat. Lin Mu memperhatikan semua ini dan bisa merasakan perasaan penyimpanan yang datang dari Duan Ke. Apa yang terjadi dengannya? Lin Mu berpikir sendiri. Sepertinya ini salahku, jawab Sukong dengan nada terkesima.
Mengapa? Lin Mu bertanya dan kemudian mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Maksudmu dia masih terpengaruh karena itu? Lin Mu bertanya. Sepertinya begitu. Tapi aku juga tidak mengharapkan ini. Jawab Sukong. Gelombang hu gelombang. Lin Mu menghela nafas dan menatap Duan Ke yang masih gemetar, sebelum sebuah ide muncul di benaknya dan dia membuka bibirnya. Melihat tindakan Lin Mu seperti itu membuat Duan Ke semakin merasa tidak nyaman. Terutama ketika bibirnya terbuka dengan lembut, dan dia dengan ringan maju ke depan, segudang pikiran muncul di benaknya. Pemikiran yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Merasa takut pada pikiran-pikiran ini, dia menutup matanya dalam penerimaan. Tapi saat dia menunggu hal yang dia bayangkan, itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, gelombang ketenangan menyapu tubuhnya dan menghidupkan kembali kekhawatirannya. Duan Ke dapat mendengar beberapa nyanyian esoteris di telinganya dan tahu bahwa itu datang dari depan. Dia tidak mengerti apa arti nyanyian itu, tetapi mereka membantunya. Seolah-olah nyanyian itu mengangkat beban tersembunyi yang diletakkan di atas hatinya. Duan Ke tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika dia membuka matanya setelah nyanyian berhenti. Dia tidak lagi merasakan teror yang dia rasakan sebelumnya, dan perasaan tenang dan damai telah menggantikannya. Dia sudah lama tidak merasa seperti ini dan menghargai setiap momennya. Apa ini? Apakah dia melakukannya? Tapi bagaimana caranya? Duan Ke bertanya-tanya, saat dia menikmati perasaan damai. Matanya terangkat dari tanah dan melihat kembali ke orang yang berdiri di depannya. Untuk pertama kalinya, dia memperhatikannya dari dekat. Lin Mu telah berubah dari penampilannya. Duan Ke hampir tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat perubahan dalam dirinya. Tinggi Lin Mu sedikit bertambah dan rambutnya juga tumbuh. Fisiknya juga sedikit berubah, tapi tidak begitu terlihat. Anehnya, dia merasa bahunya menjadi lebar seperti perisai. Dia merasa seolah-olah mereka akan baik untuk melindunginya karena suatu alasan. Saat dia memikirkan hal ini, wajahnya diwarnai dengan sedikit warna merah jambu. Apa yang saya pikirkan? Mengapa saya merasa seperti ini? Duan Ke mempertanyakan dirinya sendiri. Dengan paksa menekan pikirannya, dia memusatkan perhatiannya lagi. Kali ini tentang hal-hal yang lebih penting, seperti mengapa Lin Mu ada di sini dan bagaimana dia bisa masuk ke tempat ini. Lin Mu melihat ekspresi aneh di wajahnya yang berlangsung selama beberapa menit sebelum dia benar-benar berhenti melantunkan sutra hati yang menenangkan. Dia merasa sedikit bersalah dengan kondisi Duan Ke sehingga memikirkan solusi ini. Dia menganggap bahwa itu akan membantunya sampai batas tertentu, tetapi tidak pernah menyangka akan ada reaksi seperti ini. Untuk beberapa alasan, wajahnya berubah menjadi merah jambu dan dia tidak tahu harus memikirkan apa. Mungkin, itu hanya efek dari sutra hati yang menenangkan yang menghidupkan kembali rasa takutnya. Ya, mungkin begitu. Lin Mu berpikir sendiri. Dia kemudian melihat Duan Ke membuka matanya dan bergumul dengan sesuatu sebelum akhirnya berbicara. Bagaimana kamu masuk ke sini? Duan Ke bertanya. Lin Mu bingung harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia muncul di sini karena rasa ingin tahu belaka, bukan. Sekarang suara senior Sukong terdengar di benaknya. Sebenarnya, itulah yang harus kamu lakukan. Apakah Anda lupa mereka sudah mencurigai kemampuan Anda? Manfaatkan ini sama seperti yang Anda lakukan dengan Korps Hei. Sukong menyarankan. Lin Mu memikirkannya sejenak sebelum memutuskan bahwa itu akan baik-baik saja. Banyak orang sudah percaya bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat, menambahkan beberapa orang lagi tidak terlalu penting pada saat ini. Selain itu, bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berpikir mereka akan mempercayainya. Gelombang hu gelombang. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Mu akhirnya membuka mulutnya. Saya merasakan formasi di luar dan ingin tahu apa yang dilakukannya di sini, di tengah kota. Dan sejak tokomu menghilang, aku bertanya-tanya di mana kalian. Itu akhirnya membawa saya ke ini, dan saya akhirnya menemukan celah dalam formasi. Lin Mu menjawab dengan agak jujur. Duan Ke mendengar kata-kata Lin Mu tetapi tidak bisa membuatnya percaya pada kata-kata itu. Mereka tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia tahu kerumitan formasi yang ditempatkan di halaman ini dan tahu kesulitan yang akan dialami seseorang dalam menemukan kekurangan di dalamnya. Seseorang tidak bisa begitu saja menemukan celah, seperti yang baru saja dikatakan Lin Mu. Pasti ada sesuatu yang lebih yang dia sembunyikan. Duan Ke berpikir sendiri, tapi saat dia melakukannya,
Duan Ke mengingat kejadian dari masa lalu lagi dan itu dikombinasikan dengan niat pedang tiada taraf yang dia rasakan sebelumnya, sebuah ide terbentuk di benaknya. Dia bisa membayangkan Lin Mu berdiri di sana dan sosok misterius di belakangnya, membimbingnya. Ya, itu dia. Dia pasti memiliki ahli tersembunyi di belakangnya. Satu-satunya pertanyaan adalah yang mana, apakah ahli yang memiliki niat pedang tiada taraf, mungkin. Duan Ke berpikir sendiri. Banyak pikiran dan ide terlintas di benaknya, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa lebih baik menyerahkannya kepada kakeknya untuk saat ini. Jing Wei jauh lebih berpengalaman darinya dan akan dapat memahami situasinya jauh lebih baik darinya. Dengan solusi sementara ini di benaknya, dia baru saja memutuskan untuk membawa Lin Mu menemui kakeknya. Ayo pergi, kita akan bertemu kakekku dan di sana kamu bisa menceritakan sisanya. Duan Ke berbicara dengan nada dingin. Lin Mu akhirnya mendengar nada dingin yang familiar dan merasa sedikit lebih baik. Dia sudah terbiasa dengan sikap Duan Ke seperti itu dan merasa tidak nyaman dengan perilakunya sebelumnya. Dengan tenang mengangguk untuk menunjukkan pengakuannya, dia berbicara. Baiklah, tunjukkan jalannya. Lin Mu menjawab. Duan Ke segera berbalik dan pedang roh yang melayang di atasnya melayang ke bawah dan melayang di depannya. Dia dengan ringan memegang pedang itu dan menghilang. Melihat ini, Lin Mu langsung merasakan fluktuasi spasial. Jadi dia memang memiliki harta penyimpanan spasial juga. Lin Mu berpikir dalam hati sambil terus berjalan di belakang Duan Ke. Sepanjang jalan, Lin Mu terus mencium aroma manis bunga. Itu adalah hal pertama yang dia rasakan saat membuka portal ke halaman ini dan masih mencium baunya. Aromanya menenangkan dan membantunya merasa sedikit rileks. Lin Mu hanya bisa membayangkan betapa stresnya Duan Ke, mengingat dia memiliki akses ke tempat santai seperti ini. Tidak hanya itu, tetapi Lin Mu bahkan bisa merasakan kiroh yang samar di udara. Meski masih samar, dia bisa merasakannya dengan sangat baik. Itu berbeda dari tempat lain. Konsentrasi kiroh lebih tinggi dari dunia nyata, dan mudah baginya untuk merasakannya juga. Bahkan tanpa menggunakan indera rohnya atau sutra hati yang terputus, Lin Mu bisa merasakannya. Nyatanya, dia merasa seolah-olah dia bahkan bisa menyerap kiroh langsung dari udara. Merasa penasaran, dia mencoba hal itu. Gelombang berputar gelombang, suara angin bertiup terdengar, dan Duan Ke tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa angin tidak pernah bertiup di halaman kecuali susunan formasi secara artifisial melakukan itu. Tapi melihat status susunan formasi, tidak ada hal seperti itu yang dipicu, yang membuatnya hanya memikirkan satu hal. Dia segera berbalik dan melihat angin berputar di sekitar Lin Mu. Dia bisa dengan jelas merasakan gumpalan roh Qi di angin saat mereka diserap oleh Lin Mu. Ini sudah mengejutkannya, tetapi dengan kemudahan Lin Mu menyerap Qi roh hanya membuatnya lebih terkejut. Duan Ke tahu halaman ini luar dalam dan tahu setiap susunan formasi yang ditempatkan di atasnya. Sebenarnya ada sekitar 100 formasi yang ditempatkan di halaman ini, yang pada gilirannya terdiri dari lebih banyak formasi individu. Salah satu susunan formasi itu adalah susunan formasi pengumpulan Qi yang menyerap Qi dari atmosfer dan tanah dunia nyata dan menyalurkannya ke halaman ini. Ada fungsi khusus lain yang ditambahkan ke dalamnya berdasarkan susunan formasi lain. Arai formasi ini adalah semacam arai identifikasi dan membantu memverifikasi identitas orang. Cara melakukannya adalah dengan tanda Qi seseorang. Tanda Qi pada dasarnya adalah jejak unik yang muncul di Qi setiap orang karena teknik kultivasi yang mereka praktikkan. Teknik kultivasi tidak hanya memberi Qi roh seseorang tanda tangan yang unik, tetapi orang itu sendiri akan menambahkan sedikit jejak individualitas mereka ke Qi roh mereka. Meskipun ini tidak banyak berguna di sebagian besar waktu, dalam situasi seperti ini sangat penting. Ketika susunan formasi pengumpulan Qi dilapisi dengan susunan identifikasi, mereka digabungkan untuk memberikan efek yang benar-benar baru. Efeknya sedemikian rupa sehingga Qi yang dikumpulkan oleh susunan pengumpul Qi hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang identitasnya terdaftar dalam susunan identifikasi. Jika identitas mereka tidak terdaftar, mereka tidak akan dapat menyerap Qi apapun yang mereka lakukan. Tapi yang jelas, di depan Duan Ke ada pengecualian besar. Entah bagaimana Lin Mu menyerap semangat Qi di udara dan itu juga tanpa banyak usaha. Dengan caranya berjalan santai, Duan Ke tahu bahwa itu sangat mudah baginya. Bahkan dia sendiri tidak dapat melakukan hal seperti ini dan harus duduk untuk berkultivasi dengan benar. Tapi kemudian lebih banyak pertanyaan muncul di benaknya.
Efek apa yang akan terjadi pada susunan formasi jika semangat Qi diserap secara paksa bahkan jika orang tersebut tidak terdaftar dalam formasi? Banyak ide negatif muncul di benak Duan Ke dan wajahnya jatuh. Tidak ingin mengambil risiko, dia buru-buru angkat bicara. Berhenti, jangan menyerap Qi roh. Perintah Duan Ke. Lin Mu tercengang dan tersentak dari pikirannya sendiri. Dia asyik merasakan semangat Qi dan tidak memperhatikan saat Duan Ke berbalik. Karena ini adalah pertama kalinya dia menyerap Qi roh dengan begitu mudah, dia ingin bersenang-senang saat ini. Faktanya, dalam beberapa puluh detik yang Lin Mu habiskan untuk menyerap Qi roh, dia telah mendapatkan lebih dari 100 gumpalan Qi roh. Satu-satunya saat dia mendapatkan Qi roh secepat ini adalah kembali ketika dia menyerap Qi roh dari batu roh ketika dia membantu He Yingji. Hah, apakah ada masalah? Lin Mu mempertanyakan perasaan bingung. Ya, ada masalah. Anda tidak bisa begitu saja menyerap Qi roh di sini tanpa izin kami. Duan Ke menjawab, merasa sedikit marah. Oh maafkan saya, seharusnya aku berkonsultasi denganmu sebelumnya. Lin Mu segera meminta maaf. Gelombang gelombang. Duan Ke mendengus sebelum berbicara, jangan lakukan itu lagi, lalu berbalik untuk melanjutkan berjalan. Lin Mu mengusap bagian belakang kepalanya tak berdaya dan mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, dia melihat lebih dekat bunga-bunga yang ditanam di taman. Dia sekarang tahu bahwa aroma itu sebenarnya berasal dari bunga-bunga ini dan dia bahkan bisa merasakan sesuatu yang lain. Lin Mu memperluas perasaan rohnya dan mengamati bunga bersama mereka. Tetapi ketika dia melakukannya, dia terkejut menemukan mereka dipenuhi dengan semangat Qi yang padat. Ini adalah bunga roh. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Ya, mereka memang bunga roh dan melihat jumlah mereka, itu adalah seluruh kebun mereka. Sukong berbicara setuju. Lin Mu kagum pada mereka, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Satu-satunya hal lain yang dia lihat yang kaya akan semangat Qi seperti ini adalah buah seukuran anggur ungu yang dia makan di masa lalu. Tetap saja, kepadatan Qi roh dalam buah itu tidak diketahui olehnya karena dia tidak memiliki indera roh saat itu. Dia hanya bisa memperkirakan bahwa itu mungkin pada level yang sama. Akhirnya, keduanya mencapai pintu masuk rumah besar tempat seorang lelaki tua berdiri. Jing Wei sibuk berkultivasi sepanjang waktu dan ketika dia bangun, dia melihat cucunya tidak ada di aula. Dia memeriksa perpustakaan tempat dia biasanya menghabiskan waktu luangnya dan juga tidak menemukannya di sana, yang agak tidak terduga baginya. Sejak insiden itu, termasuk dengan Lin Mu, Duan Ke terobsesi untuk menemukan petunjuk identitas ahli tersembunyi itu. Jing Wei sendiri juga melakukan hal yang sama, tetapi bahkan ingatannya mengkhianatinya. Dia tidak ingat apakah dia pernah mengetahui hal seperti itu sebelumnya. Dia telah memindai catatan lama klannya, bahkan setelah 2 bulan penuh dia hampir tidak dapat mencari 30% dari catatan itu. Dan saat itulah dia mendapat bantuan dari cucunya juga. Tetap saja, setelah mengetahui bahwa Duan Ke tidak ada di perpustakaan, dia memeriksa bagian lain dari mansion tersebut. Jing Wei tidak membutuhkan banyak usaha, karena dia hanya melakukan sapuan sederhana ke seluruh mansion dengan indera rohnya. Untuk seorang kultivator basis kultivasinya, indera roh mereka sangat besar. Meskipun basis kultivasinya disegel sendiri, dan potensi penuh indera rohnya dibatasi, Jing Wei tidak melakukan tugas seperti itu. Jing Wei bahkan tidak mengarungi ruangan satu persatu melainkan langsung menembusnya dengan indera rohnya, dinding bertindak kurang dari udara. Setelah mengetahui bahwa dia tidak ada di mansion, dia tidak khawatir karena tidak ada yang dapat membahayakan mereka di sini. Halaman ini adalah salah satu harta pusaka yang telah disempurnakan oleh masing-masing kepala klan. Itu memiliki ratusan susunan formasi yang tertulis di dalamnya, dengan banyak dari mereka yang defensif. Jing Wei yakin bahwa bahkan dengan basis kultivasinya yang disegel, dia akan mampu menahan dao yang menginjak ahli alam selama dia berada di halaman. Keseluruhan halaman sebenarnya adalah alat roh khusus yang berbatasan dengan tingkat alat abadi. Itu adalah salah satu dari sedikit alat roh yang mampu memanipulasi ruang dan menciptakan dimensi ruang seperti ini. Meskipun ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan tanah warisan dari sekte teratas yang memiliki dasar yang sama dalam dimensi spasial yang berbeda, ada satu hal yang menempatkan halaman ini di atas semuanya. Sementara tanah warisan sekte teratas besar, mereka tidak bergerak. Mereka tidak akan pernah bisa dipindahkan dari lokasi tempat mereka diciptakan dan akan selamanya tinggal di sana.
Satu-satunya waktu mereka dapat dipindahkan adalah ketika waktu penghancuran dimensi spasial itu. Klan Jingwei memiliki beberapa informasi tentang kekhasan ruang dan telah belajar darinya bahwa setiap ruang suatu hari akan runtuh saat mencapai ujungnya. Keuntungan terbesar dari halaman ini adalah dapat dipindahkan. Halaman itu berada dalam ruang seperti gelembung dari mana koneksi dapat dibentuk ke dunia nyata. Rahasianya disimpan oleh Jingwei dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, bahkan Duan Ke pun tidak. Karena alasan inilah, dia tidak pernah meragukan keamanan cucunya selama dia berada di halaman ini. Bukannya dia juga telah meninggalkan halaman, karena dia akan diberitahu jika batasan halaman dicabut. Tanpa izinnya, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari halaman. Oleh karena itu, keterkejutan yang dirasakan Jingwei setelah mengetahui bahwa ada orang ketiga di halaman sangat menakutkan, untuk sedikitnya. Jingwei tahu lebih baik daripada Duan Ke dan tahu tingkat bahaya yang mungkin mereka hadapi saat ini. Selama ribuan tahun, dia telah hidup, dia telah belajar dan melihat banyak hal yang hanya bisa dibayangkan oleh orang lain. Dia tahu para pembudidaya yang bisa melakukan hal seperti itu akan sangat kuat. Begitu kuat sehingga mungkin bahkan dengan kultivasinya yang terbuka dan halaman dalam kendalinya, tidak mungkin baginya untuk melawan. Orang seperti itu tidak lain adalah seorang kultivator dunia immortal Ascension. Itu adalah seseorang yang pasti tidak ingin dia temui. Dia memiliki kesempatan untuk mengalami kekuatan mereka sebelumnya, dan itu menakutkan untuk sedikitnya. Dia ragu dia akan mampu melawan satu. Tetapi ketika dia melihat Duan Ke dan orang lain berjalan dengan tenang tanpa ada tanda-tanda agitasi, dia tercengang. Terlebih lagi ketika dia mengenali orang yang bersama cucunya. Apa, bagaimana, hanya itu yang bisa dikatakan Jingwei sebelum dia bergegas keluar dari mansion dan muncul di pintu masuk. Di sana dia akhirnya memastikan dengan kedua matanya sendiri bahwa Lin Mu yang muncul di halaman. Melihat tidak ada hal buruk yang terjadi, Jingwei menunggu dengan sabar sampai mereka menghubunginya. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya, meskipun secara internal dia gugup. Lin Mu menatap lelaki tua itu, yang terlihat sama seperti terakhir kali dia melihatnya. Kecuali kali ini dia mengenakan pakaian dengan kualitas yang jauh lebih baik dan terlihat seperti seorang kultivator yang baik. Dulu ketika dia melihat Jingwei di toko, dia mengenakan jubah yang meski bersih masih terlihat tua. Satu hal yang dilihat Lin Mu tampak berbeda adalah bahwa Jingwei tidak lagi mengenakan gelang manik-manik hitam di tangan kirinya. Dia kemudian ingat bahwa Jingwei telah menariknya dengan paksa dan menghancurkannya. Hanya setelah melakukan itu dia bisa kembali normal setelah dipengaruhi oleh bangsal senior Sukong. Melihat wajah Jingwei, Lin Mu tidak tahu apa-apa dan hanya bisa merasakan ketenangan di atasnya. Dia tidak menyadari bahwa Jingwei mungkin jauh lebih gugup daripada saat dia berperang 1000 tahun yang lalu. Lin Mu berjalan maju dan berdiri di samping Duan Ke. Dia mengangkat tangannya dan menangkupkannya sebagai salam. "Halo, pemilik Jingwei." Lin Mu menyapa dengan hormat. Jingwei tidak tahu bagaimana menanggapinya pada saat itu dan bingung. Tetapi untungnya, Duan Ke adalah orang berikutnya yang berbicara, dan dia tidak harus menjawab terlebih dahulu. "Kakek, entah bagaimana dia bisa menemukan celah di barisan formasi dan memasuki halaman." Duan Ke memberitahu. Banyak pikiran muncul di benak Jingwei setelah mendengar itu dan dia mulai memikirkan semua kemungkinan. Alur pemikirannya mengarah ke arah yang sama dengan Duan Ke dan sampai pada kesimpulan yang sama juga. Sepertinya, makhluk yang mendukungnya membantunya, pikir Jingwei. Gelombang hu gelombang. Jingwei menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Dan mengapa kamu datang ke sini? Saya rasa Anda mengerti bahwa kami sengaja tidak mengizinkan siapapun di sini." Jingwei bertanya. Meskipun Jingwei merasa sedikit takut menanyakannya seperti ini, tetapi dia menduga bahwa karena ahli di belakang Lin Mu belum menyerang mereka sampai sekarang, seharusnya aman untuk saat ini. Dalam 2 bulan terakhir, dia juga mencapai pemahaman. Jingwei mengerti bahwa apa yang dilakukan makhluk di belakang Lin Mu saat itu hanyalah peringatan belaka. Pertunjukan kekuatan, untuk sedikitnya. Itu bahkan bukan ancaman. Tapi mengingat makhluk berdiri, Jingwei memperhitungkan bahwa itu sudah diduga. Kultivator yang kuat memiliki kepribadian dan kebiasaan yang eksentrik. Dia sendiri bisa membuktikannya. Dia telah hidup selama lebih dari 2000 tahun sekarang dan tahu bahwa dia sendiri telah mengambil beberapa kebiasaan aneh.
Dia hanya mengaitkannya dengan hal alami yang terjadi pada kebanyakan pembudidaya begitu mereka hidup cukup lama. Jing Wei telah melihat orang lain yang berada pada level yang sama dengannya dan telah menyaksikan keeksentrikan yang sama. Dia hanya bisa membayangkan makhluk yang tahu berapa kali lebih kuat dan berumur panjang daripada tindakan mereka. Tetap saja, karena Lin Mu sudah ada di sini, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Saya mungkin juga mengklarifikasi semua hal. Jing Wei berpikir sendiri. Sementara Jing Wei memikirkan semua ini, hanya beberapa detik yang berlalu. Lin Mu berpikir selama waktu itu dan kemudian memutuskan untuk berbicara. Dia memberinya penjelasan yang sama dengan yang dia berikan kepada Duan Ke, kecuali kali ini dia menambahkan beberapa detail lagi. Dengan saran senior Sukong, Lin Mu memberitahu mereka bagaimana dia menemukan formasi dengan perasaan rohnya dan telah melacak keseluruhannya. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dengan melakukan itu dia menemukan cara untuk membuat celah dan muncul di sini di halaman. Jing Wei dan Duan Ke mau tak mau berpikir, pepatah itu memang benar, monster hanya bisa diciptakan oleh monster. Mereka memperhitungkan bahwa dengan dukungan yang kuat seperti dia, Lin Mu pasti memiliki banyak waktu dan bimbingan untuk dapat melakukan hal seperti itu. Jing Wei dan Duan Ke akhirnya menyadari hal lain. Tunggu, katanya Indra Roh. Keduanya bertukar pandang dan tahu persis apa yang dipikirkan satu sama lain. Duan Ke mencoba merasakan kultivasi Lin Mu dan menyadari bahwa meskipun dia dapat merasakan gelombang samar kiroh darinya yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator, dia tidak dapat lagi merasakan energi vital apapun di tubuhnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apakah kultivasi alam tempering tubuhnya mengalami kemunduran? Tidak, kondisi fisiknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apa itu? Duan Ke bertanya-tanya. Jing Wei juga memiliki pemikiran yang sama. Dia memiliki pemikiran singkat tentang menyelidiki Lin Mu dengan indera rohnya untuk mendapatkan ide yang lebih baik, tetapi kemudian dengan cepat mengingat kemalangannya sebelumnya. Tidak lagi berani memikirkan itu, dia memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kita akan berbicara lebih banyak di dalam, itu akan lebih tepat. Jing Wei menyarankan. Tidak masalah bagiku, jawab Lin Mu sambil menganggukkan kepalanya. Segera Jing Wei dan Duan Ke membawa Lin Mu ke aula. Sepanjang jalan, Lin Mu melihat semua kemewahan yang ada di mansion dan kagum karenanya. Lukisan, gulungan kaligrafi, dan patung semuanya memancarkan kiroh. Bahkan kayu dari mana dinding dan lantai dibuat dari kiroh yang terpancar samar, membuatnya bertanya-tanya dari mana mereka dibuat. Lin Mu bahkan tidak bisa membayangkan apa semua bahan ini dan berapa harganya. Dia belum pernah melihat kemewahan seperti itu sebelumnya, dan satu-satunya hal yang harus dia bandingkan adalah kantor kepala kota. Tapi itu dan ini sama sekali berbeda. Jika itu kemewahan yang mewah, ini sepertinya lebih sederhana. Semuanya berselera tinggi dan tidak ada yang tampak tidak pada tempatnya atau terlalu banyak. Semua hal ini, aku bahkan tidak bisa membayangkan. Lin Mu merasa kewalahan. Begitulah dunia kultivator, Lin Mu. Dari sini, saya dapat mengatakan bahwa keduanya memiliki latar belakang yang kuat di dunia ini. Saya sebenarnya dapat mengidentifikasi beberapa bahan langka di sini. Meskipun mereka umum di dunia yang lebih tinggi, untuk dunia tingkat rendah seperti ini, mereka mungkin adalah lambang kemewahan. Sukong berbicara dalam benak Lin Mu. Bukan hanya ini, tetapi apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh di sini? Sukong bertanya. Lin Mu mencoba memikirkannya, tetapi tidak dapat memahami apa yang ditanyakan senior Sukong. Dia ingin tahu memperluas indera rohnya dan mengamati tempat itu. Saat itulah dia mendapatkan perasaan yang akrab dari berbagai tempat di mansion dan bukan hanya itu, dia mencoba untuk memperluas indera rohnya keluar dari jendela dan merasakannya di tengah udara juga. Ada node formasi di mana-mana. Lin Mu berseru secara internal. Itu bagus, setidaknya kamu menyadarinya. Sekarang, apa lagi yang bisa Anda ceritakan ketika Anda merasakan tempat ini? Sukong lebih lanjut bertanya. Lin Mu berusaha keras tetapi tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia menyelidiki semua item dan bahkan dinding, tapi yang bisa dia rasakan kecuali formasi adalah kiroh. Saat itulah dia menyadarinya, dan matanya membelalak. Tempat ini, ki di sini seragam, terlalu seragam. Lin Mu menjawab. Lin Mu merasakan kiroh dan menemukannya cukup stabil. Faktanya, itu bergerak dengan cara yang sangat harmonis. Itu akan mengalir dari saluran yang berbeda dan kemudian kembali ke awal. Lin Mu pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya,
dan itu adalah sesuatu yang dia miliki. Itu adalah pedang pendeknya, yang merupakan senjata roh. Ini mengejutkan Lin Mu karena dia tidak pernah mengharapkan ini. Senior, seluruh tempat ini, gumam Lin Mu. Ya, ini bukan hanya pesawat kecil melainkan seluruh alat roh. Itu juga alat roh yang berbatasan dengan tingkat alat abadi dan berada pada tingkat yang disebut sebagai alat abadi semu. Sukong terungkap, ini adalah pertama kalinya Lin Mu melihat sesuatu yang sekuat ini. Barang terdekat yang dia miliki adalah pedang rohnya sendiri, tapi perbedaannya sangat besar di antara keduanya. Lin Mu telah mendengar tentang alat sudo abadi dari Sukong senior sebelumnya dan tahu bahwa itu adalah salah satu alat roh kelas atas yang setengah langka untuk berubah menjadi alat abadi. Meskipun Lin Mu masih tidak tahu apa kekurangan mereka untuk menjadi alat yang abadi, dan inilah yang membuatnya penasaran. Senior, apa yang membuat alat roh semu abadi dan apa yang akan mengubahnya menjadi alat abadi? Lin Mu bertanya, agar alat roh berevolusi menjadi alat abadi, yang dibutuhkannya adalah perasaan, jawab Sukong. Kesanggupan merasa, tapi bukankah alat roh atau senjata roh sudah ada? Seperti waktu ketika pedang pendekku meresponku dan membentuk mata rantai. Lin Mu bertanya, merasa sedikit bingung. Tidak, sementara pedangmu bereaksi padamu, itu hanyalah insting dasar. Perasaan yang saya bicarakan berbeda. Pada tingkat itu, alat roh akan menjadi sadar akan dirinya sendiri dan akan mampu berpikir sendiri. Sukong menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Sukong, Lin Mu kagum dan bertanya-tanya apakah dia bisa melihat hal seperti itu. Pikirannya kemudian kembali ke tempat mereka berada, ketika mereka telah mencapai aula ketika dia sedang memikirkan halaman. Jing Wei sampai di depan dua pintu besar yang tingginya sekitar 5 meter bersama dengan Duan Ke dan Lin Mu. Pintu otomatis terbuka saat dia mendekati mereka, membiarkan mereka bertiga masuk tanpa halangan. Lin Mu terpesona olehnya dan terus mengikuti mereka dalam diam. Setelah memasuki aula, dia bisa melihat dekorasi di dalamnya. Mereka sama dengan bagian lain dari mansion kecuali singgasana besar seperti kursi yang ditempatkan di kepala aula. Kursi itu seolah-olah terbuat dari marmer dan memiliki ukiran halus di atasnya. Di bagian depan tahta seperti kursi, ada meja besar yang kosong. Di sisi meja, terlihat 4 kursi lagi. Kursi-kursi ini lebih kecil dari singgasana seperti kursi dan berada di tingkat yang lebih rendah darinya. Aula itu panjangnya hampir 50 meter, tebak Lin Mu. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, untuk beberapa alasan dia berpikir bahwa itu terlihat tidak lengkap. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang di dalamnya, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Ini adalah aula kerajaan. Melihat desainnya dan singgasana besar seperti kursi, saya akan mengatakan disinilah kepala organisasi akan mengadakan pertemuan. Sukong memberitahu Lin Mu setelah merasakan pikirannya. Lin Mu belum pernah melihat yang seperti ini, belum lagi tidak ada satupun rumah sebesar ini dimanapun dalam pengetahuannya. Bahkan saat dia pergi ke kota Wulim, bangunan terbesar di sana 10 kali lebih kecil dari ini. Lin Mu hanya bisa menebak bahwa mungkin istana kerajaan akan dibandingkan dengan ini, tetapi bahkan kemudian ada keraguan di hatinya bahwa itu masih tidak bisa dibandingkan. Dia melihat sekeliling di aula dan kemudian menyadari apa yang hilang darinya. Dia juga telah mendengar kata-kata senior Sukong dan tahu bahwa itu digunakan untuk rapat dan melihat kekurangan kursi. Terbukti bahwa itu tidak lagi digunakan untuk tujuan khusus itu. Lin Mu kemudian menyadari, sepertinya hanya ada 2 orang di seluruh mansion yang sebesar ini. Jadi itu sebabnya rasanya aneh. Tidak ada orang yang mengisinya. Lin Mu berpikir sendiri, dan saat dia memikirkan ini, mereka bertiga mencapai meja besar. Jing Wei duduk di singgasana besar seperti kursi sementara Duan Ke duduk di kursi lain yang lebih kecil di dekatnya. Lin Mu mengerti apa yang akan mereka lakukan dan memilih kursi untuk duduk berhadapan dengan mereka. Gelombang hu gelombang. Jing Wei duduk dengan nyaman dan mendesah yang mengingatkan pada kelelahan. Dia kemudian menatap Lin Mu dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Sekarang kamu bisa memberitahu kami mengapa kamu ada di sini, dengan benar. Jing Wei berbicara. Lin Mu memandang ke arah Duan Ke dan melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan tatapan ingin tahu juga. Seperti yang saya katakan, saya hanya melihat lewat dan memperhatikan beberapa hal aneh. Saya mengamati mereka dengan indera roh saya dan menemukan mereka sebagai simpul formasi. Saya bingung pada awalnya, tetapi kemudian menyadari bahwa itu pasti kalian. Awalnya, saya hanya ingin tahu dan ingin mengeksplorasi lebih banyak tentang formasi,
tetapi akhirnya saya menemukan cara untuk membukanya. Lin Mu berbicara terus terang. Mendengar jawabannya, sudut bibir Duan Ke terlihat berkedut. Apa menemukan cara untuk membukanya? Jelas seseorang membantunya. Duan Ke dalam hati mengutuk. Jing Wei mendengarkan kata-katanya tetapi tidak langsung berbicara. Sebaliknya, perhatiannya benar-benar tertuju pada apa yang dikatakan Lin Mu. Dia menggunakan indera rohnya untuk mengamati susunan formasi halaman. Tingkat apa yang dirasakan rohnya sehingga dia bahkan bisa mencobanya. Bahkan Duan Ke seharusnya tidak bisa melakukannya. Jing Wei berpikir sendiri dengan takjub. Jing Wei memikirkannya dan memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia tidak bertanya lebih lanjut seolah-olah itu benar-benar orang lain yang membantunya, maka mungkin mereka lebih memilih untuk tetap dalam kegelapan dan tidak ingin terungkap. Dia juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan Duan Ke karena dia tidak percaya bahwa itu mungkin bagi seseorang yang berada di alam pemurnian Qi. Bahkan seseorang yang berada pada tahap jiwa yang baru lahir dan merupakan master formasi akan membutuhkan waktu lama untuk menganalisis satu formasi, belum lagi seluruh susunan. Itu bahkan lebih sulit dalam kasus halaman karena tidak ada satu, melainkan ratusan susunan formasi berlapis bersama. Lin Mu hanya menatap Jing Wei sambil tetap diam. Melihat dia tidak berbicara apa-apa, Lin Mu sekarang merasa canggung. Ingin memecah kesunyian yang canggung, dia memutuskan untuk menanyakan sesuatu. Ini adalah halaman yang bagus dan mansionnya bahkan lebih baik. Aku tidak akan pernah menduga bahwa hal seperti ini akan pernah ada di kota kecil seperti kota utara. Alat abadi semu memang luar biasa. Lin Mu berbicara. Mata Jing Wei dan Duan Ke terbelalak saat mereka mendengar Lin Mu menebak kebenaran tentang halaman. Apa? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Duan Ke bertanya dengan kaget. Aku baru saja merasakan kirohnya yang seragam dan mempertimbangkan ratusan susunan formasi di atasnya, aku menduga itu pasti alat abadi semu. Belum lagi itu juga bisa memanipulasi ruang. Lin Mu menjawab dengan jujur. Lin Mu tidak akan mengatakan hal seperti ini biasanya, tapi dia disarankan oleh senior Sukong. Dia berkata kepadanya bahwa ini akan menunjukkan kemampuannya kepada duo cucu dan kakek. Selain itu, mereka selalu membantunya sampai sekarang dan tidak benar-benar menyakitinya, jadi dia berpikir akan baik untuk mengembangkan hubungan dengan mereka. Bahkan Sukong menyetujui ini, karena dia juga bingung tentang dunia ini. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang tak ada habisnya tentang banyak dunia, masih mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Dunia ini juga memiliki terlalu banyak misteri yang membuatnya bingung, dan menurutnya akan lebih baik untuk bertanya kepada seseorang yang lebih berpengetahuan. Kandidat pertama dalam pikirannya sebenarnya adalah Korps Hei, tetapi dia kemudian menolak melihat dedikasi mereka kepada tuan mereka. Untuk orang tak dikenal seperti itu, dia tidak ingin menyerahkannya pada keberuntungan, sehingga memutuskan bahwa Jing Wei akan menjadi pilihan yang lebih baik. Pertama, mereka telah melakukan beberapa interaksi sebelum diberikan bahwa yang terakhir mungkin buruk, tetapi tidak ada yang tidak dapat mereka perbaiki. Yang kedua bahwa mereka secara mengejutkan mengakomodasi Lin Mu untuk beberapa alasan. Alasan ketiga adalah bahwa Sukong yakin bahwa setelah sedikit ketakutan yang dia berikan kepada mereka saat itu, mereka tidak akan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang bahkan mengancam Lin Mu. Sukong juga curiga terhadap basis kultivasi Jing Wei dan dapat memperkirakan bahwa dia paling tidak berada di alam Cangkang Dao. Seorang kultivator yang berada pada tahap setinggi itu di dunia berdaun rendah harus memiliki pengetahuan tentang banyak hal yang tidak diketahui oleh kultivator biasa. Gelombang gelombang. Jing Wei menghela nafas lagi saat dia mendengar Lin Mu mengungkapkan kebenaran tentang halaman. Jadi, kamu juga tahu tentang alat sudo immortal, itu mengesankan. Jing Wei memuji dengan nada tak berdaya. Lin Mu masih menatapnya dengan tatapan santai yang sama seperti sebelumnya dan tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Apakah tempat ini punya nama? Maksudku seharusnya benar, bagaimanapun juga ini adalah alat abadi semu. Lin Mu bertanya. Benar, itu disebut tempat tinggal kanopi Myriad Armament. Jing Wei menjawab. Mendengar nama Lin Mu terasa sedikit terkesan. Dia berpikir bahwa nama itu cocok dengan alat abadi semu. Dia ingin bertanya apa yang sebenarnya bisa dilakukannya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, karena tidak baik untuk langsung menanyakannya. Hanya itu, apakah itu sebabnya kamu datang ke sini? Duan Ke bertanya, merasa sedikit kewalahan. Dia memiliki begitu banyak pemikiran tentang bagaimana hal-hal bisa menjadi buruk dan dia gugup karenanya.
Tapi sekarang dia melihat Lin Mu duduk di sini dengan tenang dan berinteraksi dengan mereka, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak percaya bahwa dia tidak punya niat tersembunyi. Aku benar-benar melakukannya, Lin Mu menjawab. Lihat, aku tahu itu. Duan Ke berpikir sendiri. Aku ingin bertanya apakah kamu memiliki tombak yang merupakan senjata roh. Lin Mu bertanya. Duan Ke menjawab, merasa sedikit tercengang. Hahaha. Jing Wei tertawa. Lin Mu mendengarnya dan sedikit terkejut dengan tawanya dan bertanya-tanya tentang apa itu. Jadi kamu menerobos pertahanan alat abadi semu untuk meminta sesuatu seperti ini kepada kami. Jika para tetua sekte itu pernah mendengarkan ini, mereka akan memuntahkan darah. Bagus, bagus, sangat bagus, Jing Wei berbicara dengan nada riang. Bahkan Duan Ke heran dengan reaksi kakeknya dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Jadi kamu bilang kamu ingin senjata roh baru, kenapa kamu menginginkannya? Apakah pedang roh yang kuberikan padamu tidak sesuai dengan harapanmu? Jing Wei bertanya. Tentang itu, aku hampir lupa. Terima kasih telah memberiku barang yang begitu berharga dengan harga murah. Aku tidak tahu kenapa kamu melakukannya, tapi terima kasih. Dan ya, pedang pendeknya bagus, sangat berguna untuk saya. Lin Mu menjawab dengan nada berterima kasih. Jing Wei meletakkan tangannya di dagunya dan membelai janggutnya yang sulit diatur seolah dia sedang berpikir. Baiklah. Jika kamu menginginkan senjata roh baru, aku akan memberimu satu. Tapi pertama-tama, kamu harus lulus ujianku, aku tidak akan memberimu dengan mudah. Jing Wei berbicara dengan nada menggoda. Lin Mu memandang Jing Wei dengan tekad yang sama dan tidak merasa aneh tentang ini. Dia sudah mengalami cara Jing Wei mengujinya sebelumnya dan yakin bahwa dia akan dengan mudah melewatinya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyarankan sesuatu yang lain. Tapi ujiannya adalah kamu bertarung, cucuku Duan Ke. Jing Wei menyatakan. Lin Mu merasa terkejut dengan ini dan tidak tahu harus berpikir apa tentang ini. Dia memiliki sedikit gagasan bahwa ini bisa menjadi pilihan tetapi memiliki sedikit harapan tentangnya. Faktanya, bahkan senior Sukong tidak mengharapkan ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengujinya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Apa yang dia pikirkan? Kupikir dia ingin menyembunyikan identitas dan kemampuan mereka. Sepertinya itu tidak penting lagi baginya. Sukong berbicara dalam benak Lin Mu. Tidak hanya Lin Mu dan Sukong terkejut dengan ini, tetapi Duan Ke sendiri juga terkejut. Dia tidak menyangka kakeknya menyarankan ini. Dalam benaknya, kakeknya selalu penuh perhitungan dan berhati-hati dan tidak pernah mengambil risiko. Tapi apa yang baru saja dia sarankan telah membatalkan gagasan yang ada dalam benaknya. Meskipun dia bisa memahami sudut pandangnya tentang ini, mereka sudah tahu bahwa Lin Mu memiliki semacam perlindungan padanya, dan metode sebelumnya sepertinya tidak berguna. Jadi Jing Wei memutuskan untuk menggunakan metode ini. Itu adalah metode yang agak mudah dan akan memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan hasil yang tepat. Dengan cara ini mereka tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang kalah, dan Lin Mu juga harus mengungkapkan kekuatan bertarungnya. Mari kita lihat betapa bagusnya anak itu sehingga makhluk seperti itu akan membawanya di bawah sayapnya. Jing Wei berpikir sendiri. Baiklah, aku setuju. Tapi bagaimana kita melakukannya? Lin Mu akhirnya menjawab. Ini akan mudah. Aku tahu kamu tidak berada di ranah kondensasi inti dan dengan demikian akan tidak cocok melawan Duan Ke. Oleh karena itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan selama 5 menit melawannya dan aku akan menyatakan kamu sebagai pemenang. Jing Wei menjelaskan. Lin Mu tidak dapat menemukan keraguan tentang hal itu dan Duan Ke juga tidak memiliki kekhawatiran tentangnya. Nyatanya, dia tidak bertarung dengan benar. Dalam beberapa saat dan sekarang menantikannya. Aku ingin tahu apakah dia akan bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Duan Ke berpikir sendiri. Pada awalnya, dia pikir dia akan melebih-lebihkan Lin Mu, tapi kemudian dia ingat orang seperti apa yang dia lawan. Tapi tetap saja, untuk mendapatkan ide yang lebih akurat dan memastikan itu adil, dia memutuskan untuk menanyakannya pada Lin Mu. Namun, apa basis kultivasi Anda? Saya tidak ingin berlaku tidak adil. Duan Ke angkat bicara. Lin Mu merasa sedikit senang di hatinya bahwa Duan Ke benar-benar memikirkan hal ini dan tidak langsung memulai. Meskipun dia juga tidak keberatan. Dia telah bertahan melawan gelombang binatang roh dan binatang kondensasi inti selama sekitar 1 jam.
Linmu berpikir akan mudah baginya untuk bertahan hanya 5 menit melawan Duan Ke. Jangan terlalu percaya diri. Ingat ini bukan binatang buas yang kamu lawan dan dia juga bukan pembudidaya setengah matang seperti yang kamu lawan. Dia memiliki fondasi yang tepat dan akan menjadi pertandingan yang sulit. Jika kamu tidak fokus, Anda pasti akan kalah. Sukong menegur segera setelah dia merasakan pikiran Linmu. Linmu sedikit terkejut dengan nada kasar senior Sukong, tapi kemudian menyadari arti di baliknya. Maaf, senior, saya akan mengingat nasihat Anda. Linmu meminta maaf. Itu bagus. Sekarang fokuslah pada lawanmu, aku tidak akan membantumu kali ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan seorang kultivator yang terlatih juga. Sukong menyatakan. Mata Linmu berbinar dengan tekad dan dia ingin membuat senior Sukong bangga. Dia telah bertekad untuk mengalahkan Duan Ke sekarang dan akan mencoba mengalahkannya dengan harga berapapun yang dia bisa. Faktanya, Linmu bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan keahliannya yang diberikan oleh cincin itu. Tidak, kamu tidak akan menggunakannya. Ini akan menjadi pertarungan kekuatan murni, aku bisa menebak apa yang dipikirkan pria Jingwei itu. Dia ingin menilai tingkat keahlianmu dan ingin melihat apakah kamu layak mendapatkan senjata roh mungkin. Sukong berbicara. Linmu mendengar kata-katanya dan terkejut dengan beberapa bagian. Senior, maksudmu, gumam Linmu. Ya, dia mungkin berpikir untuk memberimu tombak yang setingkat dengan pedang pendekmu. Sukong menyela. Linmu tidak pernah menyangka akan seperti ini. Dia akan senang dengan tombak roh kelas rendah yang normal untuk saat ini dan tidak keberatan jika dia akan mendapatkannya. Tapi sekarang dia memiliki harapan bahwa dia akan mendapatkan satu level yang sama dengan pedang rohnya, dia bahkan lebih termotivasi. Linmu telah belajar dari Sukong senior tentang nilai senjata roh dan tahu seberapa besar perbedaan yang bisa mereka buat dalam jangka panjang. Meskipun Linmu tidak dapat menggunakan potensi penuh dari pedang pendeknya sekarang dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tahu bahwa itu akan jauh lebih berguna nantinya. Senior Sukong telah memberitahunya bahwa menurut perkiraannya, senjata roh tingkat rendah harus menjadi yang paling umum di dunia ini dan harus menjadi senjata tingkat dasar yang digunakan oleh seorang kultivator. Senjata roh kelas menengah adalah sesuatu yang akan digunakan oleh kondensasi inti yang kaya dan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Sementara senjata tingkat tinggi akan digunakan oleh para pembudidaya yang merupakan pembudidaya jiwa kaya yang baru lahir atau pembudidaya alam cangkang dao. Adapun senjata kelas puncak, kemungkinan hanya dao yang menginjak kultivator alam yang memiliki akses ke mereka. Hierarki juga sama untuk alat spirit dan akan sama untuk banyak hal lain seperti pil dan formasi. Tentu saja, ada pengecualian untuk itu, tapi itu hanya sampai batas tertentu. Salah satunya adalah pil pemulihan 4 bejana yang dimiliki Linmu. Itu adalah pil alkimia penyembuhan kelas menengah yang efektif pada semua orang dari manusia biasa hingga pembudidaya alam kondensasi inti. Itu juga alasan mengapa itu sangat mahal dan langka karena membutuhkan alkemis roh kelas menengah untuk membuatnya. Bahkan untuk alkemis tingkat rendah, persyaratan dasarnya adalah mereka harus dapat menyalakan api ki mereka. Melakukan hal itu adalah tugas yang sulit yang akan membutuhkan simpanan ki roh yang sangat besar dan paling tidak hanya mungkin dilakukan oleh kultivator dunia penyulingan puncak ki. Dan itu belum semuanya, karena menjadi seorang alkemis juga melibatkan banyak pembelajaran. Seseorang harus mempelajari segunung teks untuk mendapatkan pemahaman tentang jamu dan pil. Pengetahuan mereka berkisar pada kemanjuran herbal, khasiat obatnya, dosisnya, dan proses penyempurnaannya. Gambaran serupa muncul ketika seseorang mempertimbangkan profesi lain dari para pembudidaya seperti master formasi, pemalsu senjata, dan penyuling alat roh. Kesulitan hanya meningkat ketika seseorang menjadi lebih terlibat. Meski begitu, jangan terlalu berharap. Masih ada kemungkinan dia tidak memberimu senjata setingkat itu. Kita tidak tahu identitas Jingwei yang sebenarnya, tapi aku bisa menebak bahwa dia adalah pemalsu senjata, atau penyuling alat roh. Tidak ada cara lain dia akan begitu berpengetahuan tentang senjata. Dan kontrolnya pada alat abadi semu seperti miriat armamen Canopi Abode hanya menegaskan keyakinanku. Sukong menasehati Linmu. Linmu diam-diam mengangguk dan menunjukkan bahwa dia sepenuhnya memahami kata-kata Sukong. Sementara seluruh percakapan ini terjadi antara Linmu dan senior Sukong, hanya 5 detik yang sebenarnya telah berlalu dalam waktu nyata. Ketika Duan Ke melihat Linmu menganggukkan kepalanya, dia berpikir bahwa dia menanggapi pertanyaannya sebelumnya.
Lin Mu tahu bahwa dia tidak boleh menunda lagi dan menjawab dengan cepat. Saya saat ini berada di tahap akhir dari alam pemurnian Qi. Lin Mu menjawab dengan jujur. Duan ke dalam hati mengharapkan sesuatu seperti ini dan karenanya tidak terkejut. Pengungkapan Lin Mu sebelumnya telah menguji akalnya dan dia hanya meningkatkan harapannya beberapa tingkat. Tetapi level yang sangat sedikit ini di mata para pembudidaya umum akan menjadi gunung yang bisa dibandingkan. Jing Wei sementara itu tidak mengubah ekspresinya dan tampak seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini. Dia tahu pasti bahwa Lin Mu tidak berada di ranah kondensasi inti, yang membuatnya memiliki dua opsi yang layak, tahap akhir dari ranah pemurnian Qi atau tahap puncak. Mengetahui bahwa Lin Mu dapat menggunakan indera roh sebelumnya membantunya dalam membuat kesimpulan ini. Bahkan Jing Wei sendiri dalam ribuan tahun hidupnya belum pernah melihat satupun kultivator yang dapat menyempurnakan perasaan roh mereka sebelum tahap akhir dari alam pemurnian Qi. Menurut kepercayaan mereka, memiliki Qi roh yang padat dan jenuh adalah salah satu persyaratan dasar untuk menyempurnakan Qi roh. Sayang sekali mereka tidak tahu Lin Mu tidak melakukannya dengan cara konvensional. Dia bahkan tidak memiliki teknik kultivasi yang benar, jujur saja. Jika Jing Wei mengetahui fakta ini, dia lebih suka meragukan leluhurnya yang percaya ini. Ikuti aku, tempat ini tidak cocok untuk pertandingan. Jing Wei berkata dan memberi isyarat agar Lin Mu mengikutinya. Duan Ke dan Lin Mu mengikuti di belakangnya saat dia membawa mereka ke aula berbeda yang jauh lebih luas dari yang sebelumnya. Sementara yang sebelumnya lebih panjang dari ini, tidak memiliki luas yang sama seperti ini. Lin Mu melihat sekeliling dan bisa melihat lantai batu padat di bawahnya. Ini benar-benar berbeda dari mansion lainnya, yang hanya memiliki lantai kayu. Bahkan dinding ruangan ini sepertinya diperkuat dengan logam di beberapa tempat. Keingintahuan Lin Mu tersulut dan dia memperluas perasaan rohnya untuk mengamati aula. Temuannya luar biasa baginya. Aula itu ditutupi puluhan formasi, desain yang menurut Lin Mu berbeda. Ini adalah formasi penguat yang fungsinya menahan semua gaya yang ditimbulkan padanya. Temboknya dibuat khusus juga. Apakah kamu melihat bagian logam di dinding itu? Sukong angkat bicara. Ya senior, saya lakukan. Lin Mu menjawab dengan tergesa-gesa. Coba tebak terbuat dari logam apa? Kamu sudah pernah melihatnya sebelumnya? Sukong bertanya dengan nada membimbing. Lin Mu berpikir sebentar sebelum dia menghubungkan fitur pertahanan aula dengan apa yang baru saja dikatakan oleh senior Sukong. Ini adalah biji besi kedalaman berat. Lin Mu menjawab, benar, biji besi kedalaman berat telah dimurnikan dan digabungkan dengan dinding kayu untuk menahan serangan Qi roh. Ini berarti bahwa meskipun kamu tidak dapat menggunakan keterampilan yang diberikan kepadamu oleh cincin itu, kamu dapat menggunakan keterampilan bahasa Thailand yang kamu pelajari sendiri, termasuk amplifikasi kekuatan dasar oleh pedang rohmu. Sukong berbicara dengan nada sugestif. Lin Mu segera memahami maksudnya, dan ide-ide mulai terbentuk di benaknya. Lin Mu belum menggunakan potensi penuh dari pedang rohnya karena terlalu kuat dan dia hanya akan membelah semua musuh yang dia temui sampai sekarang. Dia bahkan telah menguji pedang pendek pada bongkahan biji besi kedalaman berat yang dia sendiri miliki dan telah memotongnya. Tetapi menurut senior Sukong, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang karena harus disempurnakan dengan benar. Lin Mu dan Duan Ke berdiri di seberang aula dan memasuki posisi ofensif sebelum Jing Wei berbicara. Awal, Lin Mu menghunus pedang pendek yang tergantung di pinggangnya dan memasuki posisi menyerang. Duan Ke juga mengulurkan tangannya dan pedang rohnya muncul di tangannya. Dia melepaskan pedang dan terus melayang di udara. Duan Ke kemudian mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan seolah-olah itu adalah pedang dan menunjuk ke depan. Pedang rohnya yang melayang di depannya berubah arah dan ujung pedang itu sekarang mengarah ke Lin Mu. Pedang roh yang digunakan Duan Ke lebih panjang dari Lin Mu dan merupakan pedang berukuran normal. Panjangnya sekitar 60 cm dan dihiasi dengan rumbai di pegangannya. Gagangnya dibuat berbentuk dua helai daun yang melingkar di sekitar pangkal bilahnya sementara pada gagangnya terdapat pola bunga bakung. Dibandingkan dengan pedang Duan Ke, pedang Lin Mu lebih pendek dan desainnya juga agak biasa. Jika bukan karena keahlian yang terlihat baik yang dapat dirasakan dari aura yang dipancarkan oleh pedang itu, orang akan berpikir bahwa itu adalah pedang pendek biasa yang dapat ditemukan di pandai besi. Lin Mu memandang Duan Ke dan melihat bahwa dia menggunakan indera rohnya untuk mengendalikan pedang roh alih-alih menggunakannya untuk bertarung secara langsung. Lin Mu juga telah belajar bagaimana melakukannya sekarang tetapi hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya.
Di sebagian besar pertarungan yang dia ikuti, dia menyelesaikannya dengan cepat menggunakan keahliannya bersama dengan pedangnya. Senior Sukong telah mengajarinya bahwa cara terbaik untuk bertarung adalah mengakhirinya secepat mungkin. Tidak peduli siapa lawannya, lebih baik menggunakan potensi penuhmu. Bahkan seekor singa menggunakan seluruh kekuatannya untuk berburu kelinci. Lin Mu telah mengambil hati ini dan dengan demikian telah menyelesaikan semua pertarungan dengan cepat dan efisien. Satu-satunya pertarungan yang berlangsung lama adalah saat dia melawan kawanan serigala punggung baja. Tapi meski begitu, itu hanya karena terlalu banyak lawan. Jika tidak, Lin Mu masih membunuh serigala punggung baja individu dengan cepat. Duan Ke menatap Lin Mu dan mata mereka bertemu. Dia memutuskan untuk melakukan langkah pertama dan memberi isyarat dengan cara menebas, meletakkan jari-jarinya ke dadanya dan kemudian menebas keluar. Pedang rohnya mengikuti gerakan yang sama dan terbang ke depan. Lin Mu terus melatih matanya pada jalur pedang dan dengan terampil menghindarinya sambil bergerak maju. Duan Ke memberi isyarat lagi dan pedang berbalik, menuju punggung Lin Mu sekarang. Lin Mu sendiri berlari menuju Duan Ke dan tahu bahwa jika dia mengalahkannya lebih dulu, pertarungan akan berakhir. Tetap saja, dia bisa merasakan bahwa pedang itu mengarah ke punggungnya dengan indera rohnya dan menggunakan pedang pendeknya untuk memblokirnya. Gelombang dentang gelombang. Logam berbenturan dengan logam saat suara tajam menyebar di aula. Lin Mu merasakan hantaman pedang dan terdorong mundur. Itu kuat, lebih baik jika aku menghindari serangannya, jika tidak, dampaknya akan menjatuhkanku dari jalur. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Bermanuver di bawah pedang roh yang masih berusaha menusuknya, Lin Mu menangkisnya ke arah yang berlawanan. Duan Ke menunjuk ke atas, dan pedang itu berbalik menghadap Lin Mu lagi. Tapi kali ini dia sudah siap. Menyalurkan kiroh ke dalam pedang pendek yang dia tebas tepat pada saat itu akan berbenturan dengannya. Gelombang deng gelombang. Gelombang desir gelombang. Suara yang berbeda terdengar kali ini karena kekuatan yang terkandung dalam pedang pendek Lin Mu lebih besar. Pedang roh Duan Ke terlempar ke belakang dan terhempas ke bagian belakang dinding. Mata Duan Ke melebar saat dia melihat ini. Berapa banyak roh ki yang dia gunakan untuk memperkuat pedang pendek itu? Hampir setengah dari ki roh yang saya simpan di pedang roh saya sudah habis dari ini. Sepertinya aku harus menganggap ini lebih serius. Duan Ke berpikir sendiri dengan kaget. Jing Wei sedang melihat ini dan menganggukkan kepalanya. Sepertinya pedang lamaku telah menerimanya dan sekarang dilemahkan bersamanya, pikir Jing Wei. Setelah menjatuhkan pedangnya, Lin Mu terus berlari menuju Duan Ke. Sebelumnya dia terhenti di tengah jalan dan bahkan harus mundur beberapa langkah, tapi sekarang dia mengejarnya lagi. Namun kali ini, Duan Ke bergerak sendiri. Dia mulai bergerak ke arah Lin Mu dan memberi isyarat dengan cara memanggil. Pedang rohnya yang telah jatuh ke tanah melesat ke belakang dan kembali ke tangannya dengan kecepatan yang menyilaukan. Kecepatannya bahkan cepat bagi Lin Mu untuk melihat dengan jelas dan dia hanya mengamatinya karena indera rohnya. Meskipun indera roh Lin Mu panjangnya sekitar 80 meter sekarang, itu masih tidak bisa menutupi keseluruhan aula yang panjang dan lebarnya sekitar 100 meter. Masih dengan indera rohnya, sebagian besar area aula tertutup dan dia dapat mengamati banyak hal di dalamnya. Mata Lin Mu kembali ke Duan Ke, dan dia menemukan bahwa dia hanya berjarak satu tangan darinya dan akan menebasnya. Lin Mu berkata sambil dengan cepat membawa pedang pendeknya ke depan untuk memblokir pukulan itu. Gelombang dentang gelombang. Kekuatan kali ini bahkan lebih besar karena Lin Mu hampir kehilangan pedang pendeknya. Kamu harus melakukan yang lebih baik dari itu, aku tidak akan menahan diri lagi. Duan Ke menyatakan dengan tatapan tajam. Gelombang hu gelombang. Lin Mu menarik napas dalam-dalam sambil mengencangkan cengkeraman pada pedang pendeknya. Senyum muncul di wajahnya saat matanya menyala dengan semangat. Baiklah, ini juga pertama kalinya aku bertarung seperti ini. Aku tidak pernah mendapat kesempatan sebelumnya, Lin Mu berbicara dengan nada tenang sebelum dengan cepat mengambil langkah mundur sambil memperkuat kakinya dengan ki roh dan energi vital. Ini memperkuat kekuatan yang dihasilkan oleh otot kakinya dan dia menembak ke belakang sejauh 5 meter. Duan Ke menarik posisinya dan sekarang mengarahkan pedang roh secara diagonal ke tanah. Lin Mu menutup matanya sejenak sebelum membukanya. Bibirnya mulai bergerak dan nyanyian aneh mulai keluar dari mulutnya. Duan Ke menatap Lin Mu dengan sedikit ketakutan di matanya. Untuk sesaat di sana dia berpikir bahwa kakeknya yang berdiri di depannya dan bukan Lin Mu.
Aura yang muncul di Lin Mu sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia melihat kakeknya kembali ke puncaknya, siap bertarung melawan 1000 musuh. Apa yang dia lakukan? Duan Ke berbisik pada dirinya sendiri. Lin Mu memandang Duan Ke dengan tatapan tajam dan rasanya seolah-olah ratusan bilah sedang menari saat ini di dalamnya. Duan Ke akhirnya merasakan efeknya, tatapannya menjadi tumpul. Sutra hati yang memutuskan bekerja. Sekarang, Lin Mu berteriak dalam hatinya sambil melemparkan pedang pendeknya ke depan. Jing Wei juga terkejut dengan perubahan ini dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi pada Lin Mu. Perubahan sikap ini, apakah dia mulai mengembangkan niat pedang? Jing Wei bergumam pada dirinya sendiri sambil terus melihat, tidak ingin melewatkan satu momen pun. Pedang pendek Lin Mu terus terbang menuju Duan Ke dan sekarang sangat dekat. Duan Ke merasa seolah-olah dia sedang linglung dan tidak bisa menjawab untuk sesaat. Dia bisa melihat pedang pendek terbang ke arahnya tapi tidak bisa merespon. Itu saja, sedikit lagi, pikir Lin Mu. Tepat ketika pedang pendek hendak menembus bahu Duan Ke. Gelombang dentang gelombang, percikan terbang saat pedang rohnya maju untuk memblokirnya. Duan Ke kembali ke dirinya yang normal pada saat itu dan menatap pedang pendek di depannya dengan ketakutan di matanya. Bagaimana dia, atau apa yang dia lakukan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi ini hanya berlangsung sesaat saat dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kemarahan muncul di wajahnya saat api menari-nari di matanya. Duan Ke akhirnya marah karena dia hampir dikalahkan oleh seseorang yang seluruh dunia kultivasi di bawahnya. Sialan, dia mengutuk secara internal sambil menggertakkan giginya. Gelombang udara menyebar darinya saat roh Qi di aula berputar di sekelilingnya. Duan Ke memegang pedang rohnya yang masih menghalangi pedang pendek Lin Mu dan dengan paksa melemparkannya. Dia bergerak dengan kecepatan kilat, dan kakinya hanya bisa terlihat kabur. Dia muncul di sebelah Lin Mu di detik berikutnya dan menebasnya. Lin Mu saat ini tidak bersenjata dan tidak memiliki pedang pendeknya karena telah dilemparkan ke sisi lain aula. Dia dilampaui dengan kecepatan Duan Ke tetapi tidak kehilangan ketenangannya. Tepat saat pedang rohnya hendak memotongnya, dia menarik perisai menara besar yang ada di cincinnya. Lin Mu sudah lama tidak menggunakannya, dan terakhir kali kembali ketika dia membela Hei Wan dan Hei Bao dari serangan pembunuh. Gelombang dan gelombang, suara yang lebih keras terdengar saat spark terbang. Gelombang retak gelombang retak gelombang retak gelombang. Perisai menara besar yang baru saja digunakan Lin Mu untuk bertahan melawan pedang Duan Ke retak. Sementara luka itu sendiri diblokir oleh perisai, kekuatannya masih merambat melalui lengannya dan dia merasakan sakit di dalamnya. Oh, astaga, dia marah. Lin Mu berbicara secara internal. Duan Ke tidak pudar pada penampilan perisai menara dan mengayunkan pedangnya lagi, tapi kali ini perisai tidak tahan. Gelombang hancur gelombang. Perisai menara pecah menjadi beberapa bagian saat tersebar di seluruh tanah. Kali ini meskipun Lin Mu tidak menanggung beban dampak karena pada saat terakhir dia melepaskan perisai dan pindah ke samping. Potongan-potongan perisai menara sekarang tersebar di sekitar aula, dan Lin Mu tidak bersenjata lagi. Duan Ke mencengkeram pedangnya lebih keras dan menerjang ke depan untuk menyerang, tetapi tiba-tiba indera rohnya menemukan pedang pendek yang terbang ke arahnya dari titik buta. Lin Mu telah mengendalikan pedang pendek selama ini dan hanya ingin cukup dekat sehingga indera rohnya dapat terhubung dengannya. Duan Ke berputar dan menghindari pedang yang masuk dan memfokuskan kembali perhatiannya pada Lin Mu. Mereka melatih mata mereka satu sama lain saat pedang pendek Lin Mu melayang di atasnya. Duan Ke mengira dia akan langsung menyerang tetapi sedikit terkejut saat tombak muncul di tangannya. Itu adalah tombak yang dia beli darinya bersama dengan perisai menara saat itu. Apa yang dia lakukan, pikir Duan Ke dan kemudian disela oleh pedang pendek terbang. Saat ini Qi roh Lin Mu telah terkuras lebih dari setengahnya, dan dia tidak ingin mengambil risiko lagi. Ayo selesaikan ini, Lin Mu bergumam dan menerjang ke depan dengan tombak di tangannya. Duan Ke menangkis pedang pendek dan memblokir ujung tombak. Tapi saat dia memblokirnya, tombak itu menghilang, membuatnya kehilangan keseimbangan karena perubahan momentum. Mengganti tombak sekarang adalah kapak. Lin Mu berputar saat kapak itu bergerak ke pinggang Duan Ke. Dia memblokir aks dengan paksa membuat bilahnya patah dan pegangannya patah. Dia kemudian mengangkat pedang rohnya ke atas memblokir pedang pendek yang menebas dari arah lain. Lin Mu membuang sisa kapak dan mengeluarkan pedang panjang sebagai gantinya, menggunakannya untuk melawan Duan Ke.
Pertarungan mereka berlanjut dengan cara ini saat pukulan yang tak terhitung jumlahnya dipertukarkan. Lin Mu akan terus mengganti senjata, sedangkan pedang pendek akan terus menyerang Duan Ke. Motifnya adalah untuk mengalihkan perhatiannya dengan senjata normalnya sambil membuka celah dengan pedang pendek. Jing Wei melihat seluruh pertukaran dengan geli di matanya. Sekarang dia telah menyadari apa yang dilakukan Lin Mu dan bahwa dia menggunakan kitab suci 1000 persenjataan. Dia memang telah tumbuh banyak selama beberapa bulan ini. Bahkan kitab suci pedang 1000 senjata yang tidak dapat dipelajari oleh banyak jenius klan saya setelah bertahun-tahun digunakan olehnya secara efisien. Meskipun masih ada banyak kekurangan dalam tekniknya, ada tidak diragukan lagi bahwa dia adalah bakat terpendam. Jing Wei berbicara pada dirinya sendiri dengan nada puas. Berhenti. Jing Wei berteriak, waktunya habis, Lin Mu adalah pemenangnya. Dia menyatakan.